Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kafein Kindo di 13.30 di Jumat sesuai dengan waktu rutin kita. Dan kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan bagaimana dengan audit kontrak lamsam oleh BPK. Nah, kebetulan pada siang sore hari ini kita punya narasumber. Yang pertama adalah ini Mas Riki Widiartanto. Beliau adalah dari BPKP Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ada penanggap kita Pak Wahyu Iswandi. Beliau adalah salah satu pengurus dari DPI Indo Jatim yang saya kira juga sudah kita mengenal semua. Beliau cukup lama berkecimpung di jasa konstruksi. Kemudian kita juga nanti akan berdiskusi sekaligus juga bertanya apa terkait dengan kontrak lamsam dan auditnya. Kemudian juga kami nanti juga akan membuka sesi tanya jawab dari teman-teman semua. Saya kira ini tema yang cukup menarik dan banyak hal yang bisa kita kupas. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali kepada DPP Indo Jatim yang sudah memberikan fasilitas dan memberikan ruang bagi kita semua sehingga kita pada sore hari ini bisa berdiskusi banyak hal terkait dengan audit kontrak lamsam ini. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung. Saya kira tidak hanya dari Jatim, dan saya kira juga ada beberapa teman dari asosiasi lain yang ini kami sangat berterima kasih atas bergabung dan join di event ini. Dan kami juga sangat menunggu nanti di event kafein selanjutnya. Sebelum kita nanti mendengar apa yang akan narasumber, saya mungkin akan memberikan sebuah pengantar ya. Jadi kita semua tahu bahwa kita di usaha jasa konstruksi ini kita sering berhadapan dengan pekerjaan yang terutama di bidang pemerintahan, dan kita dihadapkan dua hal madhab ini ya, madhab dari sistem kontrak kita yaitu unit price dan lump sum ini. Nah, kemudian mungkin dengan ini juga ada kontrak-kontrak lain. Saya kira ini banyak hal yang saya kira juga mungkin bisa kita pelajari nanti di lain waktu. Tapi pada siang hari ini kita akan mengangkat terkait dengan bagaimana audit kontrak lamsam. Nah, ini yang banyak menjadi pertanyaan dari kawan-kawan kita semua, baik dari perencana maupun pengawas maupun teman-teman yang mendapat pekerjaan lain. Nah, ada di dalam paradigma kami begitu atau teman-teman, ini adalah kontrak lamsam ini adalah sebuah kontrak yang didasarkan pada output base gitu ya. Ini pemahaman kita, pemahaman awam kita. Nah, nanti apakah memang demikian? Kemudian juga bagaimana terkait dengan seluk-beluk, kemudian juga hal-hal yang konsekuensi dari kontrak lamsam itu sendiri. Nah, ini kami nanti ingin mengetahui sebenarnya apa kontrak lamsam itu sendiri. Kemudian bagaimana kontrak lamsam ini dievaluasi. Kemudian juga bagaimana dengan pemeriksaannya. Ini juga hal-hal yang barangkali secara praktik itu jarang diungkap begitu ya. Kemudian juga kita sering mendapat sosialisasi bahwa terutama dengan bagaimana di dalam terkait dengan dokumen kontrak, artinya materi-materi terkait dengan dokumen kontrak. Namun di dalam hal nanti di dalam pelaksanaan barangkali ini yang kadang-kadang apakah karena perbedaan persepsi antara pemeriksa, kemudian juga pemberi pekerjaan, kemudian juga kita sebagai penyedia jasa, sehingga sering terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu kasus begitu ya, atau suatu perbedaan pendapat di dalam sebuah hubungan kerja. Yang ini tentu menimbulkan barangkali juga menimbulkan ketidakpuasan. Nah, ini di forum inilah coba nanti kita akan melihat apa sebenarnya kontrak lamsam dan bagaimana cara mengauditnya. Narasumber kita saya kira Mas Riki Widiartanto cukup kompeten karena beliau ini adalah pekerjaannya beliau sehari-hari, dan kita berharap nanti diskusi ini bisa menjadi pembelajaran kita semua sehingga kita menjadi lebih baik, lebih memahami terkait dengan kontrak lamsam yang mungkin secara detail jarang kita mendapatkan informasi-informasi
terkait dengan bagaimana cara mengaudit atau memeriksa ini yang kadang-kadang kita tidak jarang sekali mendapatkan informasi-informasi itu. Yang sering kita peroleh adalah bagaimana komponen dari kontrak lamsam itu sendiri. Di dalam kita sering mendapatkan pelatihan ataupun semacam bintek begitu, komponen-komponen di dalam hal kontrak lamsam, kemudian juga hal-hal yang menjadi persyaratannya. Nah, ini saya kira ini hanya sebuah pengantar saja, Mas Riki. Nanti barangkali Mas Riki akan bisa mengungkap jauh lebih dari itu. Nah, sebelum Mas Riki memberikan informasi dan sedikit ini, saya akan mencoba mengantar dengan sebuah pertanyaan. Apa kontrak lamsam itu, Mas Riki? Kemudian juga hal-hal apa saja yang mendasari munculnya kontrak lamsam itu. Demikian, monggo Mas Riki, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, amin. Terima kasih saya sudah diundang pada siang hari ini untuk memberikan sedikit pencerahan ya mungkin ya selama ini terkait perbedaan pendapat dalam audit kontrak lamsam. Saya tidak menyiapkan materi khusus mau slide atau apapun karena kita konsepnya diskusi aja ya biar lebih enak mengalir lah ya. Baik, sampai sejauh ini yang saya pahami mulai dari Kepres 80 tahun 2003 kemudian berubah ke Perpres 54 tahun 2010 dan terakhir ke Perpres 16 tahun 2018, definisi lamsam yang disampaikan di dalam Perpres maupun di dalam sistemnya LPSE untuk proses lelang, definisi lamsam itu adalah jenis kontrak menurut cara pembayarannya. Ya, jenis kontrak menurut cara pembayarannya. Nah, bagaimana jenis kontrak menurut pembayarannya itu disebut lamsam? Itu apabila volume maupun harganya sudah pasti. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah uraian volume dan harga satuan yang nanti membentuk nilai kontrak total itu berbeda konsep dengan cara pembayarannya. Jadi rincian dalam pembentukan nilai kontrak lamsam itu berdiri terpisah. Jadi yang diatur di dalam Perpres itu adalah terkait nilai kontrak total itu pembayarannya bagaimana. Nah, secara harfiah definisi lamsam itu adalah dibayarkan satu kali. Artinya pekerjaan 100% dibayarkan 100% di belakang. Nah, perbedaannya antara Perpres 16 dengan Perpres 54 kalau Bapak Ibu baca di lampiran Perpres 54 mengenai jenis kontrak atau harga satuan unit price, di situ dicontohkan untuk jenis kontrak yang dapat menggunakan lamsam adalah jenis kontrak sederhana yang volume dengan harganya pasti dan tidak dimungkinkan adanya CCO, perubahan kontrak maupun harga. Di situ diberikan contoh sederhana, contohnya apa? Seperti bangunan ruang kelas 7x8 atau pengadaan barang yang sederhana. Nah, kalau sifatnya sudah nyata dan volumenya pasti dan jelas, silakan menggunakan kontrak jenis lamsam yang tidak dimungkinkan adanya perubahan sama sekali. Nah, permasalahan berikutnya adalah kontrak lamsam ini hanya dibayarkan satu kali di belakang. Pekerjaan selesai 100% baru dibayar 100%. Tidak ada namanya uang muka, tidak ada pembayaran termin. Mungkin itu Pak kalau penjelasan sederhananya. Oke, terima kasih Mas Wiwit ini ya. Jadi saya coba rangkum bahwa terkait dengan ini antara rincian dengan cara pembayaran ini sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi ini jadi kalau kita berbicara tentang kontrak lamsam itu adalah lebih bagaimana dengan cara pembayaran. Nah, kemudian ini yang sering jadi permasalahan terkait dengan teman-teman dalam pemahaman seperti ini. Barangkali pendapat saya juga salah atau nanti bisa diluruskan oleh Mas Riki ya, bahwa kontrak lamsam ini lebih ke output base begitu. Jadi di dalam hal nanti bagaimana menghargai apa istilahnya itu, apa yang diperjanjikan itu didasarkan pada hasil. Oke, memang pada dasarnya kontrak lamsam ini adalah basicnya adalah ke output base. Tapi kalau kita bicara ke dalam prosedur pemeriksaan maupun ke dalam sisi aturan sendiri,
itu tidak ada yang mengatur secara tegas bagaimana cara mengaudit kontrak lamsam. Itu tidak ada yang secara tegas mengatur kontrak lamsam. Karena yang definisi yang selama ini dipegang adalah kontrak lamsam itu adalah jenis kontrak menurut cara bayarnya. Hanya itu saja yang selama ini secara tegas diatur. Kalau cara mengaudit maupun apakah volume di dalamnya ini volume uraian item pekerjaan di dalam kontrak ini terhitung lamsam atau enggak, itu tidak ada kriteria yang jelas. Oke. Hanya dari sisi pembayarannya saja. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Riki. Saya akan ke Mas Wahyu ini yang saya kira beliau cukup banyak pengalaman terkait dengan kontrak lamsam karena pekerjaan-pekerjaan beliau banyak yang bersifat lamsam juga sehingga saya yakin beliau punya pengalaman. Pak Wahyu, bagaimana tadi menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Riki bahwa di dalam kontrak lamsam ini ternyata ini hanya mengacu merujuk pada cara pembayaran saja. Nah, di situ tidak tidak ada pedoman ataupun aturan bagaimana cara mengauditnya. Nah, ini bagaimana menurut pengalaman Mas Wahyu ini? Monggo Mas Wahyu. Dari sisi konsultan ini, dari sisi konsultan saya monggo. Oke, terima kasih Pak Sek ya. Mas Riki yang kami hormati. Jadi begini Mas, kalau misalkan pemahaman yang kita pahami sekarang ini, ada dua jenis pekerjaan yang di dalam konstruksi itu diatur dengan lengkap dan jelas, yaitu pekerjaan konstruksi atau kontraktor dan pekerjaan konsultan. Nah, mungkin materi yang sekarang diangkat ini adalah mengarah dan mengerucut kepada pekerjaan konsultan. Nah, konsultan sendiri itu kan dibagi menjadi mungkin dua bagian pekerjaan yang utama, yaitu perencanaan dan pengawasan. Nah, untuk diskusi kita siang ini kan tidak melebar kepada konstruksi, tetapi kepada khusus konsultan. Nah, di dalam konsultan, ini kalau misalkan kita bicara, itu kan ada dua biaya yang jelas harus dibayarkan sesuai dengan materi daripada jenis kontrak itu sendiri. Nah, yang pertama itu kan untuk pembiayaan tenaga ahli dan biaya langsung, kan begitu. Nah, kemudian kalau nanti terjadi, ini misal contoh, saya pernah berhadapan dengan rekan-rekan dari Juanda juga, tapi di depan kantor BPKP, yang menghadap ke selatan, kantor BPK. Nah, di situ saya pernah berdiskusi dengan auditor dari BPK, untungnya mereka itu hanya mengerjakan auditor itu masih dalam kategori reguler, rutin. Nah, begitu akhirnya saya melakukan diskusi dan komunikasi dengan Katimnya, yaitu Pak Arif ya. Beliau menyampaikan bahwa kontraknya konsultan itu memang sudah betul ada tenaga ahli dan juga ada biaya langsung. Namun ternyata ada persepsi yang berbeda yang disampaikan oleh tim dari BPK itu ketika membuat suatu telaah daripada sebuah agenda investigasi, bukan investigasi, tapi agenda untuk melakukan audit itu, ternyata mereka memahaminya nomor satu, itu terkait dengan adanya tenaga ahli. Tenaga ahli yang ditawarkan itu ternyata sudah dilakukan replacement atau penggantian, tetapi belum ada jawaban dari pihak BPK. Dan itu dianggap sebuah kesalahan daripada penyedia jasa. Kemudian yang kedua, terkait biaya langsung yang harusnya diberikan dalam bentuk mata pembayaran, ternyata biaya langsung itu masih multitafsir. Pengertiannya multitafsir itu ketika kami menawarkan contoh untuk biaya pengadaan atau biaya sewa. Itu menjadi kontradiksi ketika mereka menganggap ternyata biaya pengadaan dan biaya sewa ini masih menjadi hal-hal yang wacana itu pasti ada temuan di dalamnya. Karena pengadaan dan sewa itu tentunya kan berbeda harga satuan tentunya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara masalah audit ya, kalau sudah bicara ke arah khusus atau istilahnya Mas Riki, kalau pemeriksaan khusus itu investigatif, PDTT atau investigatif. Nah, kalau sudah mengarah ke PDTT itu kan kayak mendengar suaranya saja sudah nyeri-nyeri sedap kan itu, karena di dalamnya itu kan pasti ada salah satu kredit yang di dalamnya itu menjadi potensi sebuah risalah ketemuan, sehingga tinggal dua pilihan. Kalau BPK itu kesannya kan dikembalikan supaya denda administratif itu dikembalikan. Tetapi kalau sudah mengarah ke investigasi,
yang dilakukan oleh teman-teman BPKP ini kan mengarahnya kan kepada ruangan sebelah yang akhirnya mengarah kepada proses hukum. Nah, ini saya mohon pencerahan Mas Riki terkait adanya itu. Begitu Pak Sek? Ye, ye, mungkin mungkin bisa ditanggapi apa yang disampaikan Pak Wahyu, Mas Riki. Oke, siap. Ini satu persatu ya, tapi ini Ya, bukan mengadu domba antar instansi ya. bukan Mas. Nah, kita kita Oke, di oke. oke, kita mohon maaf, kita di kafe ini kita mengembangkan sebuah diskusi Oke, ya, yang nggak apa-apa. artinya ini menjadi pencerahan kita semua. Terima kasih Pak Ah, Ketua Adi Prawito sudah bergabung juga di kafein. oke, Terima kasih atas rawuhnya. Monggo, Mas Riki. oke, oke. Gambaran sedikit pertama tadi mengenai kontrak lamsam di jasa konsultan, kemudian ada replacement tenaga ahli. Yang pertama satu, definisi kontrak lamsam kembali lagi bahwa volume maupun harga satuan sudah pasti, tidak ada pergerakan. Nah, otomatis ketika terjadi pergantian tenaga ahli yang ditugaskan, maka seharusnya dilakukan evaluasi ulang oleh PPK. Ya, kalau saya pribadi memang paham lah, istilahnya konsultan yang sifatnya tenaga ahli tetap di perusahaan itu jumlahnya mungkin bisa dihitung dengan jari lah. Kebanyakan konsultan mungkin bisa berpindah ke satu tempat lain. Ya, jarang yang saya menemukan konsultan dalam bentuk perusahaannya tetap. Nah, kalau memang terjadi replacement itu sifatnya sederhana sebenarnya. Itu sama dengan CCO dalam proses jasa konstruksi. Jadi ketika terjadi perubahan replacement tenaga ahli, maka kurikulum vitae dari tenaga ahli yang baru tadi itu disampaikan kepada PPK bahwa terjadi penggantian. Nah, nanti akan dilakukan evaluasi apakah baik dari sisi kualifikasi maupun dari sisi harga satuan remunerasinya itu masih layak atau mungkin lebih rendah atau mungkin lebih tinggi. Tapi kalau lebih tinggi biasanya jarang diterima. Yang bisa jadi adalah kalau memang ada penggantian harganya tetap menggunakan yang sama, tapi kalau kualifikasi maupun pembuktian dari gaji dasarnya lebih rendah, dia akan diturunkan dari nilai yang sudah terkontrak. Tapi sekali lagi definisi kontrak lamsam menjadi gugur. Karena terus terang kalau saya pribadi pengalaman 10 tahun di dunia investigasi, kami kan istilahnya ahli audit bukan ahli hukum ya. Ketika terjadi ada kontrak lamsam, kemudian terjadi CCO atau perubahan bagi jasa konstruksi mau konsultan, kami akan minta pendapat ke ahli hukum. Entah itu ke jaksa pengacara negara atau ke akademisi yang sifatnya ahli hukum. Kami akan menanyakan, kalau di lapangan terjadi perubahan lingkup pekerjaan atau mungkin lingkup kegiatan, baik itu tenaga ahlinya atau apakah definisi lamsam dengan kalimat volume dan harga satuan pasti itu masih efektif atau masih bisa diterima. Dan hampir 90% ketika kami tanyakan kepada ahli hukum, maka definisi lamsam itu gugur. Maka ketika terjadi perubahan, disitulah ranah krusialnya. Karena kontrak itu tadi akan menjadi unit, sehingga akan dibongkar kembali volume-volumenya. Itu mungkin Pak Wahyu. Terus yang berikutnya, tadi yang kedua mungkin jawab sama ya, yang terkait item biaya langsung dengan sewa antara sewa dan pengadaan ya. Kembali lagi, kalau memang itu sifatnya sewa bisa dibuktikan ketika diklarifikasi memang ada, itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Memang kalau mengadakan, nanti konsepnya akan jadi lain seperti ini. Kalau di dalam komponen biaya yang diajukan oleh konsultan, itu dalam item biaya langsungnya mencantumkan pengadaan, maka pertanyaan berikutnya, aset pengadaan ini menjadi milik siapa? Nah, itu harus diserah terimakan ke pemberi pekerjaan. Nah, pemberi pekerjaan ya yang sering dulu dipermasalahkan itu kan apa istilahnya, sewa tempat atau apa yang sering dipermasalahkan dulu kalau tidak salah itu. Nah, ketika yang sering jadi masalah adalah serah terima dari konsultan kepada pemberi pekerjaan. Itu yang sering dipermasalahkan. Makanya untuk komponen-komponen jasa konsultan sebaiknya menggunakan biaya sewa. Diarahkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait audit investigatif atau PDDT. Nah, perlu saya sampaikan dulu mengenai konsepsi sederhana ya. Kalau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu kan pertanggungjawabannya kepada DPR. Sedangkan kalau kami di BPKP itu sifatnya sama seperti inspektorat.
seperti inspektorat di daerah, inspektorat kementerian. Kami itu satu bendera, namanya APIP. Nah, APIP itu bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, sifatnya APIP ini adalah memberi masukan kepada manajemen pemerintahan di internalnya. Nah, berbeda ketika kami melakukan audit investigatif. Kalau melakukan audit investigatif, itu kami sudah berdasarkan dari permintaan aparat penegak hukum. Nah, di sana sudah pasti aparat penegak hukum itu sudah memunculkan unsur tindak pidana apa yang terjadi. Nah, kalau sudah mengarah ke unsur tindak pidana, maka otomatis yang terlibat ada dua, ada masalah pidana dengan adalah masalah perdata. Nah, kalau di BPK memang lingkupnya masih general audit keuangan umum. Audit keuangan umum jika terjadi ketika ada temuan, langkahnya masih ke arah pemulihan kerugian yang muncul. Jadi masih diberikan waktu kesempatan 60 hari kalau tidak salah di dalam undang-undang BPK yang terakhir itu diberikan waktu 60 hari untuk memulihkan apabila terjadi kerugian negara yang muncul. Tapi kalau sudah meranah ke audit investigatif, itu tidak ada kesempatan karena di situ sudah ada unsur pidana yang terlibat. Mungkin itu Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Riki. Mas Wahyu mungkin ada feedback atau hal lain lagi sebelum nanti kita mungkin diskusi lanjut. Oke, kalau ini Mas Riki, jadi ini mungkin barangkali sesuatu yang sering dipahami teman-teman, terutama di teman-teman di Inkindo, di jasa konsultan ini ya, yang kita banyak di perencanaan, banyak di pengawas, kemudian juga di studi-studi. Nah, di studi ini biasanya karena sifatnya tadi volume, kemudian juga waktu dengan ini sudah cukup jelas begitu, ini sering dilakukan dengan kontrak lamsam. Yang dipahami teman-teman terkait dengan ini adalah bahwa kontrak lamsam ini semestinya yang diperiksa adalah atau yang diaudit adalah hasil dari pekerjaan kita, hasil dari studi kita, hasil dari perencanaan kita seperti itu. Tapi seringkali terjadi audit ini masuk ke ranah terkait dengan keuangan tadi itu. Jadi bagaimana kita melakukan pembelanjaan dan sebagainya. Nah, ini yang sering menjadi pengertian yang berbeda antara teman-teman kami di jasa konsultan dengan teman-teman para auditor. Nah, ini mungkin Mas Riki atau Mas Wiwit bisa memberikan penjelasan. Monggo Mas Wiwit. Mohon maaf sebentar Mas Wiwit, kepada teman-teman nanti silahkan menuliskan di chat atau nanti bisa langsung open mic ya. Kami persilahkan setelah nanti kami beri waktu dalam diskusi. Monggo Mas Wiwit, silahkan dilanjut Mas Riki. Oke, baik. Salah pemahaman mengenai audit ya. Yeah. Jadi gini, saya sampaikan definisi audit itu adalah proses membandingkan antara kondisi dengan kriteria untuk meyakini apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Nah, kalau kita bicara audit operasional maupun audit keuangan, kita akan selalu berbicara audit itu adalah terkait anggaran. Audit terkait penggunaan anggaran, terutama oleh BPK. BPK itu adalah audit keuangan. Maka secara otomatis, Rp1 nilai yang keluar dari kas negara maupun kas daerah itu akan dicek pertanggungjawabannya. Termasuk di dalam kontrak. Ketika ada uang negara sudah keluar untuk pembayaran suatu kontrak, maka akan dimintakan bukti-buktinya. Apakah bukti-buktinya itu memang sesuai dengan nilai yang dikeluarkan. Nah, masalah output itu adalah masalah lain lagi. Output itu adalah masalah antara pemberi kerja dengan pelaksana pekerjaan. Apakah outputnya itu bisa diterima dan digunakan oleh pemberi kerja? Mungkin itu, Pak. Oke. Mungkin Mas Wahyu, sebelum nanti kita ke Q&A, ada hal yang bisa disampaikan terkait dengan ini? Ini suatu hal yang sangat lumrah, sering terjadi perbedaan pendapat. Iya. Iya, terima kasih Pak Sek. Sembari tadi Mas Riki memberikan tambahan, yang dimaksud dengan investigasi ataupun audit yang bersifat adalah pembuktian ya. Contoh kalau saya mengambil gambaran yang paling mudah, ketika kita merencanakan sebuah jembatan, taruh kata Mas. Nah di jembatan itu ada biaya tenaga ahli, kemudian ada biaya langsung.
memang generalnya hanya ada 2. Tetapi secara eksplisit penjelasan di dalam KAK atau TOR-nya itu kan ada ungkapan harus menyediakan hasil perhitungan struktur. Ini misal contoh. Kemudian melakukan upaya survei mengenai harga bahan dan harga upah di lokasi setempat pekerjaan. Nah, terkadang pada saat pemeriksaan audit yang dilakukan oleh BPK ataupun mungkin dari sudah masuk ke investigasi dari di BPKP, itu ada semacam perselisihan yang di dalamnya bahwa ternyata hasil perhitungan itu, struktur itu tadi, itu sudah diterima oleh PPK, sudah diterima oleh tim, namun kenyataan pada saat pelaksanaan itu terjadi kegagalan, terjadi sebuah dispute, misalnya contoh begitu. Ini akhirnya menjadi beban bagi pihak perencana harus melakukan revisi. Nah, terkadang kalau itu masih dalam masa kontrak pekerjaan, itu bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah melewati, itu kan berarti sebuah kesalahan yang akhirnya ada istilah kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi. Sehingga ada notabene kan investigasi masuk untuk melakukan proses pemeriksaannya. Nah, mohon juga disampaikan, Mas, kalau saya sekarang ini menangani pekerjaan kan ada istilah kontrak itu kan ada 3 ya, kontrak unit price, kontrak lamsam, atau kontrak gabungan. Nah, kalau jenis pekerjaan mungkin seperti contoh kalau design and build ya, itu kalau idealnya kalau menurut kacamata BPKP itu enaknya kontrak lamsam atau kontrak unit price, Mas. Terima kasih, Mas Riki. Oke. Yang pertama mengenai masalah kontrak pembangunan jembatan, ada kesalahan struktur dan ditemukan setelah pekerjaan selesai. Nah, biasanya kalau saya dalam audit investigasi maupun audit penghitungan kerugian yang negara yang sudah ranahnya termasuk pidana, untuk menentukan apakah itu kesalahan perencanaan atau karena efek dampak sesuatu yang tidak dapat diperkirakan kedua pihak, biasanya kita akan melibatkan ahli independen. Seperti kemarin yang baru saya selesaikan itu terkait pembangunan PLTU di salah satu tempat PLTU milik PLN, itu kami meminta pengujian dari 3 universitas, dari ITB 1, dari Tsinghua Cina 1, dan dari Singapura 1. Itu 3-tiganya kita kompilasi untuk dijadikan rujukan apakah kegagalan struktur ini diakibatkan karena kesalahan di proses perencanaan ataukah memang karena ada hal-hal di luar perkiraan kedua belah pihak. Nah, setelah hasil pengujiannya keluar dan diputuskan bahwa itu memang sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan oleh perencana maupun siapapun yang ada di situ, akhirnya dia putuskan bahwa itu adalah keadaan yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi sifatnya bisa diajukan sebagai klaim lah istilahnya. Terus yang kedua tadi apa yang masuk ke investigasi ya? Spesifiknya apa tadi? Lupa saya. Mas Ayu mungkin bisa ini lagi di. Oke. Ya, terima kasih. Yang kedua itu menyangkut pekerjaan. Kalau misalkan di APBD atau APBN, itu kan banyak pekerjaan secara kontraktual. Oh, design and build ya? Design and build maksudnya. Oke, design and build. Oke. Terima kasih. Oke. Saya kembali mungkin nanti setelah ini ada Mas Sek ada banyak pertanyaan di kolom ya, chat. siap. Oke, kembali ke gini. Saya akan kembalikan lagi ke definisi lamsam. Bahwa definisi lamsam itu adalah volume dengan harga pasti dan tidak dimungkinkan terjadi perubahan. Saya sering diminta dari pihak Pemda maupun dari pelaksana dari pemilik pekerjaan yang konsultasi ke saya selalu menyarankan seperti ini. Kalau Bapak yakin bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan itu tidak akan bergeser volumenya tetap dan tidak ada mungkin ada CCO, silahkan pakai kontrak lamsam. Tapi ingat, kontrak lamsam definisi harfiahnya hanya dibayar satu kali. Pekerjaan 100% dibayar 100%. Mau baik nilainya mau 300 juta, mau 3 miliar, mau 300 miliar pun tetap dibayar satu kali di belakang setelah pekerjaan selesai. Itu secara harfiah definisi lamsam. Dan perlu diyakinkan tidak ada perubahan lingkup pekerjaan maupun item pekerjaan di dalamnya. Silakan menggunakan lamsam. Tapi kalau tidak yakin bahwa nantinya tidak akan terjadi perubahan, lebih baik menggunakan kontrak harga satuan. Makanya saya akan kembalikan lagi ke Perpres lama di Perpres 54 2010 di dalam lampirannya sudah ditegaskan. Contoh jenis pekerjaan yang dapat menggunakan kontrak lamsam itu contohnya adalah pembangunan ruang kelas.
Kalau pembangunan ruang kelas kan sederhana, 7x8, jendelanya ukurannya sekian, pintunya ukurannya sekian. Nah, seringkali saya dalam pemeriksaan ketemu hal-hal seperti ini. Ada kontrak lamsam, pekerjaan bangunan. Jelas output base. Saya akan kembalikan lagi. Oke Pak, kontraknya adalah kontrak lamsam. Secara hierarki kontraknya yang mengikat harga atau gambar. Kita lihat di hierarki kontraknya, pasti di susunan hierarki kontrak di poin kedua itu adalah gambar. Kalau kontrak harga satuan, yang paling atas adalah nilai kontrak berikut rinciannya. Nah, ketika kami melakukan pemeriksaan, maka saya akan sering sampaikan, gini Pak, oke, ini bangunan ada 3 lantai dengan luasan sekian. Kalau dengan kontrak lamsam, hierarki kontrak yang mengikat di atas adalah gambar. Nanti, kalau di lapangan, kami menemukan adanya satu pintu atau satu daun, yang beda selisih hanya 10 cm, maka 100% pekerjaan tidak bisa diterima. Karena secara harfiah definisi kontrak lamsam adalah gambar yang mengikat. Dia tidak menyebutkan ini bagian ini bisa diterima, bagian ini bisa diterima. Nah, saya seringkali tidak secara saklek seperti itu ya. Saya sering menyarankan kepada teman-teman baik konstruksi maupun konsultan di lapangan ketika menemui masalah seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah terlanjur menggunakan kontrak lamsam, sementara di dalam pelaksanaannya terjadi perubahan, silakan buatkan backup CCO di bawah tangan. Karena apa? Karena CCO yang secara kontraktual itu tidak diperkenankan dalam kontrak lamsam. Buatkan CCO di dalam di bawah secara perhitungan di bawah tangan. Karena kenapa? Karena begitu terjadi perubahan lingkup pekerjaan, definisi kontrak lamsam gugur. Karena kalau tetap ngotot menggunakan definisi kontrak lamsam sementara ada perubahan, maka 100% pekerjaan tidak akan bisa diterima. Logikanya seperti itu. Nah, supaya fair, karena pekerjaan sudah ada dan bisa dimanfaatkan, buatkan aja CCO di bawah tangan, nanti kita hitung bareng-bareng. Oh, ini loh jadinya nilai pekerjaan sekarang ini seperti itu. Biasanya seperti itu kalau saya meriksa di lapangan, Pak. Oke, terima kasih Mas Riki. Terima kasih. Ini saya menarik ya. Jadi kontrak lamsam tadi saya highlight. Ini adalah volume harganya sudah pasti. Kemudian juga pembayaran 1 kali dan jika ada sedikit saja perubahan, itu artinya kontrak kita itu gugur. Ini menarik ya. Ini. Kemudian kalau 1 kali lagi Mas, mungkin pertanyaan sebelum ke Q&A. Seringkali kita kalau di jasa konsultan, terutama di perencana ya, misalnya kita perencana kawasan begitu, terutama yang di 2D atau arsitektur begitu. Nah ini lebih banyak ke penggunaan tenaga ahli dan ini sudah pasti begitu dan kontrak lamsam. Nah seringkali kami kalau dalam persepsi kami masih dalam Mas Riki ya, pemeriksaannya adalah bagaimana apa output yang kami berikan mestinya seperti itu. Tapi kan tadi Mas Riki juga sudah menjelaskan bahwa kontrak lamsam adalah tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu seperti itu. Nah, kemudian juga ini tadi di sebelumnya Mas Riki juga menyebutkan bahwa proses audit itu lebih bagaimana melihat antara kondisi dengan kriteria-kriteria yang ada. Nah, apakah kalau di dalam hal yang sifatnya studi tadi, kriteria ini dalam bentuk unit price harga atau sebuah kondisi, misalnya kita diskusi, biaya sidang dan sebagainya, biaya rapat-rapat maksudnya seperti itu. Apakah proses itu yang bisa dilihat bukan unit price-nya, tetapi prosesnya itu, Mas? Ini saya mohon penjelasan Mas Riki nanti sebelum kita ke pertanyaan di forum. Monggo Mas Riki. Oke. Sifat audit adalah meyakini Rp1 nilai uang yang keluar dari negara atau daerah. Jadi ketika ada suatu kontraktual, kemudian di dalam komponen kontraktual itu menyampaikan item-item rincian biayanya, ya, itu auditor hanya akan meyakini bahwa memang komponen biaya itu keluar dan terjadi dan wajar atau tidak. Cukup sampai di sana. Mengenai masalah pelaksanaan, survei dan sebagainya, itu di luar konteksnya auditor. Jadi misalkan seperti melakukan studi ya, seperti kontrak jasa konsultan melakukan studi. Di sana menyampaikan bahwa tenaga ahli yang terlibat ada 4 orang, dia akan melakukan pengujian atau semacam wawancara atau apa, melakukan diskusi di beberapa tempat dengan peserta sekian, kemudian timnya sekian, biaya rapat dalam satu pelaksanaan biayanya sekian. Maka auditor hanya akan meyakini benar enggak ada rapat di 4 tempat ini, benar enggak dokumentasinya ada bukti dokumentasi orang ini hadir, klarifikasi ke orang ini hadir. Terus kemudian
komponen biaya rapat sebesar sekian. Ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Pasti dalam istilahnya dalam menyusun biaya pasti ada rujukan harga satuan. Entah itu harga pasar, entah itu harga yang ditetapkan oleh standar satuan bupati atau dan sebagainya. Itu nanti auditor akan meyakini kewajarannya saja. Kalau memang ada klaim biaya rapat 4 kali, ternyata yang terlaksana cuma 3 kali. Nah, pelaksanaannya 3 kali kok dibayarnya 4 kali. Maka yang satu akan dikoreksi, ya seperti itu aja. Ya. Artinya kalau ketika kita bisa memberikan informasi proses tadi, proses dalam hal tadi misalnya studi kemudian yang memberikan rapat-rapat tadi itu secara logika itu bisa diterima auditor. Itu apakah sampai harus nanti pembuktian ke berapa fotokopinya ini Mas yang jadi masalah? Apakah sampai ke sana? Apakah cukup ketika kita proses rapat tadi secara nalar, secara oh ini hotel sekian wajar, biaya transport wajar, sehingga kita terus hasilnya produknya dari diskusinya kita juga punya. Apakah ini bisa sebagai dasar untuk kita meyakinkan auditor bahwa itu suatu proses yang wajar sehingga bisa diterima? Ya, sebenarnya kalau terkait bicara bukti, kita bicara kecukupan bukti yang valid dan material. Kalau menurut auditor itu secara bukti memang cukup, seharusnya tidak ada masalah. Oke. Cuman memang kadang-kadang ya kita kan nggak bisa istilahnya menyamakan persepsi semua orang kan. Ada auditor yang mungkin ini satu, tapi secara konseptual sebenarnya nggak seperti itu. Hanya cukup meyakini bahwa memang kegiatan itu terlaksana, yang hadir memang ada, kemudian bisa dibuktikan dengan dokumentasi dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Riki. Saya cukup menarik ini dari diskusinya. Ini juga mencerahkan kita semua. Ternyata banyak hal terkait dengan ini ya, audit kontrol lamsam ini. Saya akan coba masuk ke Q&A. Oke. Saya tidak ada, saya lagi di ruangan kerja. Pertama, saya kurang sepakat ya, Pak Riki ya. Ya. Saya auditor, sekaligus juga advisor LKPP, Pak. Kontrak langsung itu yang dilihat kalau untuk konsultan ya, mungkin baiknya membaca terlem LKPP nomor 12 tahun 2021. Di lampiran 5, itu di lampiran 5 MDP-nya, sudah jelas bahwa kontrak langsung itu tegas disebutkan bahwa tidak memperhatikan rincian-rincian biaya dalam hal pelaksanaan tanggung jawaban. Artinya kontrak langsung ini pertama dia sudah tak kirim. Output base-nya. Apa output base-nya? Berarti kita bicara quality dan proses mencapai umpamanya output perancangan untuk gedung, pradesain, DED gitu. Jadi saya dari juga yang bagian juga dari LKPP melihat ini harus diluruskan pemahamannya supaya di tingkat pelaksanaan audit itu tidak berbeda-beda. Karena kenapa di konsultan itu ada biaya langsung personil dan non personil. Untuk konsultan ya pengawasan atau MK dengan kontrak waktu penugasan bisa kita tagih ya personil dan non personil. Sedangkan untuk lansam yang kita tagih adalah ya output base-nya, bagaimana proses proses menggambar, proses melakukan soil test pada saat untuk bangunan gedung yang lebih banyak quality gitu. Sehingga kalau untuk lansam, kalau waktu penugasan bisa kita lihat di rincian biaya personil dan non personil. Gitu. Yang kedua tentang lansam untuk konstruksi. Lansam konstruksinya di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di lampiran 5-nya juga dimungkinkan perubahan Pak. Apabila ada kondisi lapangan yang berbeda. Perubahan itu kan ada 4 jenis. Pertama jenis pekerjaan, yang kedua juga spesifikasi, volume dan waktu. Untuk itu lansam memang benar bahwa langsam benar dia harus pasti dan jelas outputnya. Tapi untuk pekerjaan juga teman-teman dari konsultan untuk pekerjaan struktur ke atas itu bisa kita prediksi secara langsung berapa kuantitas atau dimensinya. Gitu. Sedangkan untuk pekerjaan struktur ke bawah termasuk galian atau fondasi memang kita tidak bisa prediksi sekalipun kita melakukan soil test. Gitu.
Itu. Jadi tetap ada bisa dimungkinkan perubahan ini amanah Perpres juga yang terbaru 12 tahun 2021. Jadi kami teman-teman di daerah, saya dari Inspektorat Kota Kendari ya, Sulawesi Tenggara, kalau untuk lansam, untuk jasa perencanaan atau perencanaan, kami melihat output base-nya, mana dokumen atau outputnya, bagaimana saudara melakukan mengambil data, bagaimana saudara mengambil foto dan lain-lain, tanpa memperhatikan rincian. Artinya apa? Kontrak antara penyedia dengan tenaga ahli itu kan dia berdasarkan kontrak, mungkin perjanjian yang misalnya kalau dalam billing rate-nya Kepmen PUPR 897 umpamanya tenaga ahli S2 Madya pokoknya 38 juta per bulan, bergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kalau dia bayar 10 juta per bulan ya 10 juta. Biaya-biaya lainnya itu adalah tanggung jawab penyedia. Jadi kita tidak melihat rincian 38 juta harus masuk di rekening tenaga ahli. Enggak. Ya, jadi kita melihat perjanjian antara tenaga yang punya perusahaan itu dengan tenaga ahli yang dalam struktur personil, biaya langsung personil. Sedangkan biaya-biaya lain kita ada biaya-biaya yang sifatnya langsung. Karena langsung itu tanggung jawab sepenuhnya penyedia. Apabila tidak tercapai output, maka tanggung jawab itu diserahkan kepada penyedia, bukan kepada pengguna jasa. Itu pemahaman saya ketika saya memeriksa konsultan perancangan dan perencana. Ya, kalau perancangan masalah DED-nya, kalau perencanaan masalah FS-nya. Sehingga itu kami tidak memeriksa itu. Kami memeriksa apa output, bagaimana prosesnya saudara, bagaimana kualitasnya, itu yang kami uji berdasarkan kontrak itu sendiri. Demikian Pak. Terima kasih Pak Kurniawan. Ini terima kasih Pak Kurniawan sudah berkenan bergabung dari Kendari Pak ya. Terima kasih. Dari Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ini salah satu memperkaya materi diskusi kita pada sore hari ini. Jadi tadi sampaikan Pak Kurniawan bahwa kontrak lamsam auditnya ini lebih ke output base, kemudian proses bagaimana mencapai dari output base tadi. Nah, tadi sebenarnya secara tersirat Pak Riki juga menyampaikan itu sebenarnya. Mungkin bisa dipertegas lagi Pak Riki terkait dengan ini. Monggo Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Kurniawan dari Kendari ya Pak, dari Inspektorat Kendari ya. Ya, memang seperti disampaikan di awal Pak, antara Perlem LKPP, aturan dibuat dengan LKPP, dengan apa yang dilakukan oleh auditor itu masih ada garis yang terputus. Jadi di dalam peraturan LKPP secara tegas mengatur proses pengadaan maupun definisi kontrak dan sebagainya. Sementara dalam prosedur audit, terutama general audit keuangan yang dilakukan oleh BPK, dia akan melihat rincian ke itemnya. Itu masih ada simpul yang terputus di sana memang. Dan selama ini yang jadi masalah memang di sana. Akhirnya kalau misalnya ada teman-teman dari konsultan berkonsultasi, sering saya sampaikan, oke, kita akan bicara worst case skenario, kita bicara skenario terburuknya. Dia akan tetap dilakukan karena bicaranya adalah berapa uang negara yang keluar, itu otomatis bicara dengan nilai kontrak. Nah, nilai kontrak itu strukturnya apa yang mengisi di sana. Nah, inilah yang perlu diyakinkan oleh dari pihak auditor untuk meyakini bahwa pengelolaan tidak ada penyimpangan uang negara yang berpengaruh terhadap opini laporan keuangan. Memang ada garis putus Pak Kurniawan. Dimana dari dulu permasalahannya di situ. Dan sampai sekarang nggak tahu, sudah kita berganti 2 perpres dan masih masalahnya di sana. Oke, terima kasih Pak Riki. Ini menarik ini ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Riki sama Pak Kurniawan ini memperkaya kasanah kita. Saya coba lihat mungkin dari chat Mas atau dari teman-teman yang lain masih ada lagi yang raise hand barangkali. Saya Isa Sregar dari Tebing Tinggi. Wah, terima kasih Bapak. Terima kasih atas join di acara kita. Terima kasih Bapak. Ya, silakan terima Pak. kasih. Saya sangat tertarik dengan materi ini karena beberapa kali pengalaman menghadapi yang namanya kontrak lansam. Saya tadi sudah sampaikan melalui chat Mas pertanyaan saya dan sangat setuju dengan Pak Kurniawan. Cuman ada pengalaman kami, ada beberapa orang tim audit BPKP kadang memiliki perbedaan sikap yang beda banget terhadap dengan kontrak lansam. Nah, jelas tadi sampaikan Pak Kurniawan, kontrak lansam jelas output base. Nah, ketika dia mau melakukan audit, dia minta namanya BOQ.
kita kadang heran kok sampai ke situ. Nah, padahal jelas kalau disebut yang disebut dengan kontrak langsam adalah quality dan volumenya. Bisa dia ukur, dia bisa buktikan kualitinya, kita sudah senang. Dan memang itulah apanya. Kalau maunya BPKP masuk, maunya masuk waktu di perencanaan atau sebelum kontrak itu dilelang. Sehingga apakah ini boros atau tidak. Kami pernah menjadi pihak yang tertuduh. Nah, jadi mohonlah BPKP juga harapan kita memahami yang namanya kontrak langsam ini tidak sepihak di pihak kayak auditor keuangan, tapi adalah quality. Nah, itu yang pendapat saya, dan saya berapa kali pengalaman harus bersih tegang dengan pihak BPKP, dan akhirnya kita bisa dicurigai jadi korupsi. Nah, demikian, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Ishak. Wah, luar biasa nih pengalamannya. Saya kira bukan dituduh Pak, itu partner diskusi Pak. Ya, terima kasih Mas Riki. Jadi ini kenyataan kita di lapangan Mas Riki ya. Kita masih banyak terjadi perbedaan persepsi ini yang kadang-kadang menjadi teman-teman ini jadi masalah gitu ya. Jadi, nah ini mungkin nanti tadi pertanyaannya sama, tapi sudah hampir sama tadi dengan apa yang disampaikan Pak Kurniawan. Mungkin nanti ke teman-teman yang lain. Kebetulan di sini ada Pak Sekjen Senior dari Pak Eri Heriadi juga raise hand. Kami persilakan Pak Eri untuk open mic Pak Eri. Monggo Pak Eri. Ini senior kita di DPN Pak Eri Heriadi. Pak Eri, kami persilakan Pak Eri. Siap Pak Irwan, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Riki, tadi sedikit berdiskusi. Tadi Bapak menyampaikan bahwa lamsam itu seperti memang itu output oriented Pak, tapi bukan berarti kalau seperti Bapak sampaikan baru 100% baru dibayar, itu bukan juga begitu. Kalau di konsultan itu ada tahap-tahapnya Pak, ada progres-progresnya kan. Ada misalnya tahap pertama inception report atau laporan pendahuluan dibayar 30%, yaitu yang diperiksa adalah laporan pendahuluannya. Harusnya seperti itu karena ini output oriented, ya Pak ya. Kalau laporan pendahuluannya nggak benar, baru konsultan jangan dibayar, gitu kan. Tapi kalau laporan pendahuluannya sudah oke, memenuhi standar yang disyaratkan, outputnya tercapai, harusnya tetap dibayar, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya laporan interim, kadang-kadang ada sampai 75%. Berikutnya lagi ada draft final report. Baru terakhir adalah final report. Final report itu pun setelah dipresentasikan, baru muncul berita acara pemeriksaan, baru diterima produknya. Kalau belum diterima, dia akan dikoreksi lagi. Tapi kalau diterima, dia harusnya sudah berhak mendapat 100%. Dan yang namanya kontrak lamsam harusnya tidak perlu lagi Bapak mencari-cari lagi berapa sih konsultan yang dikeluarkan untuk mencapai laporan akhir itu. Karena itu adalah bersifat lamsam dan kami sudah mempertanggungjawabkannya dengan memberikan laporan sesuai dengan output ditor yang diminta. Nah, itu pertama Pak. Jadi nggak juga 100% baru kita dibayar gitu Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, bahwa Bapak tadi menyampaikan ada sedikit bangunan gitu Pak ya. Pintu 10 cm beda terus nggak dibayar. Nah, kalau untuk kontraktor Pak, sifat kontrak lamsam ini kan biasanya bukan berupa seperti itu. Yang saya tahu itu seperti EPC, misalnya kontrak EPC. Itu kan agak bersifat lamsam Pak ya. Jadi yang dibeli adalah outputnya. Misalnya seperti Bapak bilang PLTU, pembangkit listrik. PLN mengkontrak kontraktor, misalnya 10 megawatt PLTU. Begitu outputnya 10 mega, kontraktor sudah selesai tugasnya Pak, berhak dibayar, gitu kan? Nah, walaupun isinya mesinnya apa merek yang diberikan kontraktor, seharusnya itu nggak jadi masalah karena yang dibeli adalah outputnya 10 mega. Nah, benar nggak nih Pak ya pengertian kita ini? Kemudian Pak, yang berikutnya lagi kontrak lamsam di konsultan itu biasanya hanya bisa digunakan pada saat yang outputnya jelas.
seperti perencanaan yang tadi Bapak sampaikan, gambar, kemudian feasibility study, yang produknya adalah laporan. Tapi ketika kita masuk tahap konstruksi, konsultan bertugas sebagai konsultan supervisi, ini nggak bisa kontrak lamsam, Pak. Biasanya kita memakai kontrak harga satuan. Karena kita akan mengikuti kontraktor. Kontraktor biasanya terlambat, ya kita akan mendapatkan adendum. Kalau kontraktor lebih cepat, kita akan dikurangi kontraknya. Seperti itu kita kira-kira, Pak. Jadi nggak semua kontrak di jasa konsultan bisa juga dibuat lamsam, tetapi hanya yang berupa output based oriented. Nah, saya sudah sering Pak diskusi dengan BPK juga pusat sini, ini juga dengan BPKP, dengan LKPP. Kapan kita bisa mengakhiri kisruh ini semua gitu loh Pak, bahwa kalau yang namanya kontrak lamsam, sudahlah Bapak percaya kepada kita bahwa produknya lah yang dibeli. Maunya kita Pak, kalau produknya salah, barulah lakukan pemeriksaan yang detail gitu loh. Tapi selama produknya benar, harusnya Bapak nggak boleh meriksa kita, karena kita sudah sepakat nih Pak bahwa kita melakukan pekerjaan sesuai kompetensi kita. Bapak berkontrak dengan kita, artinya kita sama gitu Pak ya, satu level. Nah, harusnya kita jelas bahwa ini produknya, kalau produknya diterima, clear sudah, kontrak ini selesai. Tapi kalau selama produknya salah, tidak bisa diterima, tidak bisa dipakai, ya itu silakanlah lakukan pemeriksaan, karena berarti konsultannya juga nggak bener gitu ya Pak ya. Demikian menurut saya Pak. Terima kasih Pak Moderator. Iya, terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri, senior di Jakarta. Terima kasih Pak Eri. Ini menarik Mas Riki ya. Jadi tadi sampaikan dari Pak Eri bahwa di realitas kita itu bahwa kontrak lamsam juga melewati sebuah tadi itu pentahapan, karena tidak mungkin dalam kita mencapai 100% itu kalau ini pekerjaannya besar tidak ada tahapan, karena itu bagian dari evaluasi juga saya kira seperti itu. Kemudian juga ketika di dalam kontrak lamsam output base-nya artinya output oriented-nya sudah jelas tadi disampaikan. Nah, dan saya kan Pak Eri memang ketika terjadi sebuah tidak terpenuhi dari apa yang diperjanjikan tadi, baru barangkali mungkin ada yang namanya investigasi dan sebagainya itu. Nah, ini menarik tadi bahwa mungkin Mas Riki bisa memberi tanggapan Mas Riki terkait dengan ini. Nah, dalam kenyataan memang ada sebuah ketidaksamaan antara aturan kemudian juga pelaksanaan, atau mungkin ini sebuah kompromi atau bagaimana? Monggo Mas Pak Riki. Oke, baik, terima kasih Pak Ishak dengan Pak Eri. Ya memang itu Pak, kalau kita berdiskusi dengan auditor pasti akan berbeda konsep, karena auditor persepsinya akan melihat pertanggungjawaban uang negara yang keluar. Auditor akan melihatnya ke sana terkait substansi bagaimana pekerjaan kontrak, itu bukan keahliannya auditor. Apakah pekerjaan itu bisa diterima atau tidak, auditor tidak punya kompetensi di sana. Karena nanti kalaupun misalkan terjadi permasalahan suatu saat, katakanlah ketika misalnya ya saya melakukan audit penghitungan kerugian negara atas permintaan penyidik, kemudian ada output yang diserahkan dari pihak konsultan, kami akan pasti menanyakan kepada ahli, entah itu ahli tarik atau pendapat, apakah hasilnya ini memang dapat diterima atau dipertanggungjawabkan. Kompetensi auditor bukan sampai ke outputnya, tapi ke masalah. Masalah pertanggungjawaban. Makanya memang kalau permasalahan itu Pak Eri dari dulu sampai sekarang belum ada benang merahnya. Kapan kita mau selesai Pak? Ya, pasti di lapangan sampai itu. Ya, ini terima kasih. Ini memang harus tadi disampaikan Pak Eri ini memang harus diakhiri gitu Pak Eri ya. Jadi ini terus. Ini kita yang menjadi permasalahan tahun ini. Ya, ini Pak Riki, ini memang benar ya. Jadi ini yang menjadi yang selalu kita hadapi seperti itu. Itu sebuah realitas yang sering kita hadapi di dalam ketika kita berhadapan dengan kontrak lamsam ya. Tadi teman-teman punya persepsi seperti itu. Nah, ini mungkin juga barangkali juga saya tidak tahu. Saya yakin Pak Eri tadi sudah sampaikan, sering diskusi dengan BPK, sering dengan tapi ini belum sampai pada satu level tertentu ya. Iya, benang merahnya memang belum ada, Pak. Susahnya karena pada prinsipnya di kontrak lamsam kami tidak harus memberikan rincian
bukti-bukti pengeluaran, Pak. Iya, Itu iya. sudah jelas. Tapi kenapa diminta gitu loh? Nah, Ya. begitu diminta, ini kan terus menjadi suatu artinya adalah ketidaksesuaian, adalah ini, adalah itu. Nah, ini menjadi masalah. Padahal kita kontrak berdasarkan produk output base yang jelas. Oke. Ya, ya. Terima kasih Ferry. Itu tadi kalau kita Ya. menyambung dari apa yang disampaikan Pak Kurniawan, bahwa kontrak adalah basisnya adalah out base oriented ya. Kemudian memang saya kira wajar ketika auditor ini memeriksa tahapannya. Tapi seperti disampaikan Pak Eri, saya juga sepakat sebenarnya. Kalau misalnya kenapa kita mesti harus sampai ke unit price dan sebagainya sampai terkecil begitu ya. Padahal di dalam setiap tahapan misalnya di laporan pendahuluan, proses-proses diskusi, kemudian penugasan-penugasan lain itu sudah memberikan gambaran yang secara real itu sudah sesuai dengan kriteria dari keuangan misalnya seperti itu. Ini apakah begitu Mas Riki tadi? Monggo Mas Riki. Oke, ya memang kembali lagi saya sampaikan bahwa persepsi auditor selama ini kan menilai bagaimana pertanggungjawabkan uang negara yang sudah dikeluarkan. Istilahnya kalaupun ya ini tergantung dari auditornya. Tapi kalau saya memeriksa prinsipnya seperti ini aja. Bapak berkontrak punya rincian item biaya langsung, biaya tidak langsung ya, personil non personil. Nah kemudian kita akan mulai dari sisi kualifikasi, proses evaluasi yang dilakukan Pokja, baik pembuktian gaji dasar dan sebagainya. Tapi kalau terkait penggunaan sampai ke dapurnya penyedia, biasanya saya jarang menggunakan seperti itu. Oke. Sepanjang Maksud kami Pak Riki, Bapak masih bisa mengaudit kontrak-kontrak lain yang harga satuan, ya waktu penugasan gitu loh. Yang kontrak lamsam itu maksud kami ya Bapak percayakanlah kepada konsultan bahwa kepada yang kementeriannya bahwa kalau produknya sudah bisa diterima itu berarti clear harusnya gitu. Tapi selama nggak bisa diterima ya monggo-monggo aja, silahkan aja mau diaudit gitu kan. Harusnya ada kesepakatan itu gitu loh. Bahwa Bapak masih banyak kontrak yang lain yang harus diaudit sama Bapak kok. Itu masalah kembali ke auditornya. Ya, terima kasih Pak Riki, Pak Eri, terima kasih. Ya. Ini menarik Ya, diskusinya. terima kasih Pak Irwan. Mohon Ya. maaf ya Pak Riki. Ya, sama-sama Pak. Oke, ini. Terima kasih, ini pembelajaran kita semua. Coba Mas dari chat Mas kita buka, tadi ada beberapa chat yang barangkali perlu kita tanggapi dulu. Dari chat Mas. Tadi dari Pak siapa tadi? Oh, Pak Iska tadi udah ya. Kemudian di bawahnya oke, terus oke. Saya kira ini anu aja diskusi di sini ya. Ini Pak Mulyono, kami persilakan Pak Mul dari chat. Monggo Pak Mulyono. Pak Mul mungkin barangkali bisa open mic. Kalau masih standby. Unmute. Ya, halo. Oh, terima kasih Pak Mul. Monggo. Selamat sore. Ya, Selamat sore Pak. Ikut bergabung Pak dari Semarang. Oh ini Mas Mul di Semarang nih Mas Mul. Aduh selamat sore Mas Mul. Terima kasih ini telah bergabung. Ya, Karena semangat. tadi tidak tanpa profilnya jadi saya nggak mengenali nih. Monggo Mas Mul. Oke. Jadi gini Pak Sek dan Pak Riki. Jadi kalau di Inkindo sendiri kalau kita dengarkan pembahasan lamsam ini memang sudah bertahun-tahun juga ya. Tapi internal Inkindo sendiri memberikan ketenangan bagi anggotanya, dari pengurus bagi anggotanya bahwa lamsam itu adalah produk base lah. Begitu itu dijalankan, ternyata di dalam pemeriksaannya itu aneka ragam yang disampaikan oleh bapak-bapak terdahulu tadi, ada pemeriksaan yang harus dengan bukti lah atau apa. Yang perlu mendasar kita sepakati mungkin, kalau tadi Pak Riki menyampaikan bahwa lamsam itu adalah dibayarkan sekali. Pengertiannya kalau dibayarkan sekali itu kan orang Jawa itu tuku kontan, sekali lunas atau sekali tanda jadi atau harganya itu sekali jadi. Pengertiannya mestinya harusnya seperti itu. Jadi
bukan pembayarannya yang harus di belakang, tetapi kontan itu bahwa kontrak di depan ini disepakati setelah kerjaan itu dijalankan, kontrak ini tidak bakalan akan ada perubahan karena bahwa perubahan terhadap kontrak lamsam itu menjadi biaya tambah misalnya itu menjadi bagian resiko dari konsultan kita selaku pelaksana, kan seperti itu mestinya. Ya. Tapi kalau bayangkan kalau sekarang ini kita itu diaudit, tetapi dasar auditnya itu kita masih sama-sama bingung, Pak. Tadi diakui bahwa benang merahnya belum terurai, belum ketemu belum ketemu bagaimana ini kok selalu terjadi. Terus tadi maaf Pak Riki bahwa ada statement yang disampaikan Pak Riki bahwa nanti ada perubahan CCO di bawah tangan seperti itu. Ada tadi entah istilahnya apa, ada sebutan di bawah tangan. Artinya di bawah tangan ini kalau sudah ranahnya udah masuk ke hukum, Mbak, itu kan sudah bisa menjadi pemicu. Apapun itu alasannya, walaupun ini diarahkan oleh BPKP loh, atau bahkan BPK sendiri. Ya, jadi kita itu justru kan sekarang menghindari bahwa ada arah untuk ke sana-sana, bahwa kita ini bekerja kan bahwa ini tidak ada di bawah tangan. Memang ini role-nya, jalannya, alurnya, track-nya itu memang harus bahwa lamsam itu adalah kontan, harga tidak akan berubah, jika ada penambahan biaya itu menjadi resiko rekanan. Jika ternyata itu ada keuntungan yang lebih dari kontrak yang sudah dilamsamkan atau dikontankan itu menjadi rezekinya konsultan, kan mestinya begitu. Tapi bahwa sekarang ini pemeriksaan itu kita juga gini, lamsam sudah by product by output base, tapi ditanya macam-macam, padahal bahwa rincian yang disampaikan mulai dari BQ, terus pada saat kita nawar, terus pada saat kita nego, rincian itu kan bahwa ada harga satuan yang harus disepakati oleh semua pihak, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, yang negaranya mengatur di dalam harga satuan. Kita konstruksi ada harga satuannya yang dikeluarkan oleh PU maupun yang non personel itu acuannya ada harga maksimal dari Inkindo misalnya, kita seperti itu. Kan hanya itu, bahwa membreakdown itu di awal itu kan supaya ini jangan sampai anggarannya itu tidak masuk akal. Mosok misalnya membangun gedung 2 lantai, perencanaannya 1M misalnya. Bagaimana supaya tidak 1M? Kan berarti di breakdown dulu di awal itu, Pak. Tapi bahwa harus disepakati breakdown itu kan bukan berarti nanti akan untuk pencocokan di belakang dalam audit. Mestinya kan seperti itu. Kalau ini pemahaman kami, Pak. Tapi kalau Pak Riki tadi mengakui sampai sekarang benang merahnya itu belum ketemu. Lah terus kesahihan atau sahnya suatu auditor ini, pengauditan ini letaknya di mana, kan seperti itu. Terima kasih Pak Irwan, Pak Riki. Moga-moga pertanyaan saya bisa tertanggapi dengan baik. Terima kasih Mas Mul. Ini karena terbiasa beli konten jadi sangat fasih betul ini. Tadi saya ada menarik ini Mas, di sesi di terakhir dan sampaikan Pak Mul tadi ya, bahwa rincian biaya itu sebenarnya adalah dasar kita untuk melakukan penawaran. Nah itu ya. Jadi agar tadi bisa dilihat apakah penawaran kita itu logis apa tidak begitu. Nah itu kalau saya menyerap adalah seperti itu Mas Riki. Jadi itu adalah ini. Jadi bukan dasar untuk mengevaluasi atau apa. Nah ini barangkali mungkin Mas Riki tadi bisa menanggapi. Monggo Mas. Nanti sebelum ke yang lain. Terima kasih Pak Mulyono. Jadi gini Pak. Ada seperti saya sampaikan tadi, ada yang terputus antara aturan di pengadaan dengan pedoman pelaksanaan audit. Dalam aturan pengadaan maupun secara kontraktual memang bunyinya seperti itu, bahwa volume dengan harga kontrak mengikat pasti. Tetapi di dalam prosedur audit, terutama yang terkait dengan audit keuangan, itu tugas auditor adalah meyakini bahwa memang pengeluaran negara itu setiap rupiah itu sudah dilakukan secara benar.
permasalahannya adalah di sana. Jadi walaupun itu ada kontrak lamsam atau apa, tetap kadang-kadang auditor akan meminta, benar enggak ini ada tenaga ahli. Harusnya ketika katakanlah kontrak lamsam tenaga konsultan ya, kemudian menguraikan ada tenaga ahli A, B, C, D dengan item biaya sekian. Seharusnya auditor cukup meyakini, oh memang tenaga ahli ini ada. Nah, kemudian ada dokumen pembuktian ketika melakukan penawaran kan dievaluasi oleh Pokja itu dokumen gaji dasar dengan statusnya tenaga ahli atau tetap sebagai dasar remunerasinya kan ada. Nah, cukup auditor meyakini ke sana, oh ini tidak melampaui pagunya. Kalaupun itu di atas batas minimal yang diatur oleh Permen PU kan bisa dijelaskan bahwa ini memang gaji dasarnya yang dilaporkan dalam perpajakan sebesar sekian. Nah, untuk selanjutnya kalau biaya tidak langsung ya cukup meyakini, oh ini memang ada betul sewa mobil, oh ini memang betul. Tapi terlepas di luar itu di dapurnya konsultan sebenarnya kita sudah tidak masuk wilayah sana. Kita hanya cukup meyakini bahwa memang pengeluaran itu memang real terjadi untuk konsultan, perusahaan konsultan. Nah, kemudian yang kedua yang terkait CCO di bawah tangan tadi, saya maksudkan seperti ini Pak kondisinya. Ketika terjadi perubahan lingkup pekerjaan, ya di dalam kontrak lamsam itu yang mengikat di klausul nomor 2 atau nomor 3 itu adalah gambar. Nah, ketika terjadi perbedaan kondisi terpasang dengan gambar yang dikontraktualkan di awal, otomatis sudah terjadi lingkup pekerjaan. Nah, sekali lagi kalau melakukan audit, saya bilang saya bukan ahli hukum. Jadi ketika terjadi permasalahan seperti itu, biasanya saya akan menanyakan ke ahli hukum kontrak, akademisi atau dari jaksa pengacara negara. Kalau misalnya terjadi perubahan antara gambar yang dikontraktualkan di awal dengan yang terpasang, apakah definisi lamsam itu masih terpenuhi? 90% jawaban yang saya terima itu sudah menyatakan bahwa itu sudah tidak memenuhi kriteria lamsam. Karena secara volume di situ sudah terjadi perubahan. Tidak sesuai dengan hierarki kontrak di gambarnya. Makanya kadang-kadang saya istilahkan oke, supaya fair, kalau kita masih berpegang pada definisi lamsam, otomatis kontrak ini sebenarnya sudah nggak sah. Karena sudah berubah dari definisi awal. Nah, biasanya saya di tengah jalan, saya ambil di tengah jalan. Oke, kita fair. Karena kita bicara kita menggunakan uang negara yang digunakan, Bapak sudah melaksanakan, bangunannya sudah ada, atau hasil pekerjaan sudah ada dan bisa dimanfaatkan, kita prinsip fairness saja. Walaupun secara administrasi salah, di dalam konsepsi audit itu ada namanya substance of perform. Substansi mengalahkan administrasi. Substansi di atas administrasi. Jadi kita yakini dulu progres di lapangan, secara administrasi mungkin nanti akan diberikan teguran atau apa karena sudah menyalahi kontraktual. Tapi yang kita fokuskan adalah jangan sampai ada kelebihan pembayaran. Nah, di situ biasanya saya akan memintakan tolong buatkan backup. Ya, saya silakan buatkan CCO di bawah tangan, buatkan backup perhitungan. Sehingga ketika nanti dilakukan perhitungan antara volume dengan nilai volume terpasang dengan nilai kontrak itu tidak ada terjadi kelebihan pembayaran. Nah, sehingga definisi kontrak awal yang lamsam walaupun secara administrasi salah kita menghitung jadi unit price, yang kita utamakan adalah jangan sampai terjadi kelebihan bayar. Itu aja. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Mas Mul masih ada tanggapan sedikit atau sudah cukup? Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Mul. Kebetulan ada Pak Adi Prawito. Pak Adi, kami silakan Pak Adi. Ada Mas Heri juga raisen nanti. Ya, sebentar nanti setelah Pak Adi barangkali. Monggo Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki dari auditor BPKP ya? Iya. Pak Sek ya? Iya, BPKP dari kehadirannya di KPIN. Luar biasa. Kontroversi kontrak lamsam ini sudah bertahun-tahun, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eri, teman-teman semua, dan ya kita sebagai pelaku memang dibuat kebingungan ini. Kebingungan ada dua aturan ya, dua aturan kalau boleh saya bilang, bahwa auditor itu memakai undang-undang kalau nggak salah peraturan keuangan. Kalau kita juga memakai peraturan dari LKPP atau Kementerian PU. Nah, ini yang kita anut sebetulnya kita kan tegak lurus ke aturan itu, Pak Riki. Nah, sementara ini Pak Riki tadi menyampaikan bahwa ada gap
antara itu. Nah, apakah ini memang tidak diketahui oleh BPK atau BPKP, ataukah ini menjadi memang nanti akan diteruskan begini ya Pak ya? Saya kurang tahu. Apakah tidak ada harmonisasi seperti kemarin kok tidak masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau ini kan bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur kontrak langsam sendiri yang kami dapatkan itu sebetulnya tidak ada rincian ya. Kalau yang asli betul langsam. Tetapi kenyataannya di kita itu masih ada rincian-rincian itu. Jadi rincian biaya, rincian kalau nggak salah yang betul ya gelondongan saja. Kalau kontraknya 200 juta ya 200 juta gitu. Nah, tapi yang menjadi kekhawatiran kami apabila yang tadi Pak Riki sampaikan tadi bahwa nanti memang keuangan itu akan memeriksa itu semua. Nah, ini kan kami jadi ya memang kami dibuat bingung terus Pak. Memang ini selama ini akhirnya apa? Bahwa kontrak langsam itu akhirnya untuk menyiasati itu PPK itu ada yang takut. Sudah buatkan invoice lah gitu akhirnya. Padahal ini langsam. Nah, ini yang kekhawatiran itu yang memang hari ini kita minta pencerahan apakah ini akan berlangsung terus ataukah ini kalau berlangsung terus lebih baik kontrak langsam ditiadakan saja kalau menurut kami. Jadi nggak usah ada kontrak langsam, ini kan lah kontrak seperti penugasan atau ya begitu. Kalau memang ini menjadi dilematis semua Pak, jadi nanti akan menjadi tidak akan selesai. Gitu Pak Riki, mungkin bisa apakah memang auditor itu pada waktu memeriksa itu memakai ada protapnya begitu ya, semua auditor ataukah kalau memang begitu artinya kita kan harus dari pihak asosiasi atau Kementerian PU ini harus disampaikan. Ini tidak met ini. Nah, ini harus tidak met ini harus disampaikan oleh kementerian. Saya kira gitu Pak Riki, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Jadi ini Mas Riki, tadi saya kira dari komen tadi, beberapa komen teman-teman termasuk Pak Ketua, tadi juga dari Mas Riki juga, kita perlu bridging jembatan yang menjembatani tadi bukan tidak sinkron sih, cuma belum terjembatani tadi, itu perlu itu. Terus kemudian tadi disampaikan Pak Ketua bahwa kontrak langsung yang sifatnya Pak Eri menyampaikan, Pak Kurnian menyampaikan juga, Pak Ketua menyampaikan juga sifatnya adalah output based atau output oriented. Ini semestinya tidak sampai ke tadi invoice kecil tadi, tapi memang bagaimana mengaudit proses untuk perjalanannya, karena pasti ada, sampaikan Pak Eri tadi, ada laporan pendahuluan, kemudian antara proses-proses yang di sana ketika ini tidak meyakinkan, ya barangkali itu menjadi sebuah catatan-catatan, tapi ketika itu sudah yakin betul bahwa kontribusi dari tenaga ahli, kemudian kami kalau di konsultan berbicaranya tenaga ahli begitu ya. Jadi kontribusi dari tenaga ahli sudah jelas, kemudian proses tahapannya juga ada, di laporan pendahuluan kontribusi tenaga ahlinya ada, mungkin di antara kontribusi tenaga masing-masing tenaga ahli juga terlihat. Saya kira tidak sampai ke tadi invoice tadi. Nah, ini mungkin demikian Mas Riki. Mungkin bisa ditanggapi sedikit dari apa yang disampaikan Pak Ketua. Betul Pak. Memang gini ya, dilematisnya karena di dalam pengelolaan keuangan di negara kita, ketika seorang PPK akan melakukan kontraktual, dia kan diminta menyusun sebuah HPS, harga perkiraan sendiri berapa penawarannya. Dan di dalam HPS itu dia harus menguraikan, PPK itu harus menguraikan item biayanya, rinciannya apa saja sih yang diperlukan, item biayanya berapa, kemudian standar harganya yang dipakai itu dari mana sumbernya. Nah, ketika HPS itu sudah jadi masuk ke dalam sistem lelang atau mungkin undangan untuk penunjukan langsung, nanti konsultan juga akan diminta menawar, ya kan? Menawar kewajaran harganya. Kalau saya menawarkan tenaga ahli ini dengan harga sekian. Nah, dengan menawarkan dengan harga sekian, itu apa pembuktiannya? Dari gaji dasar yang dilaporkan di dalam SPT tahunan. Nah, itu sebagai dasar berapa sih remunerasi yang diterima oleh tenaga ahli. Nah, seharusnya ketika dilakukan pemeriksaan pun seharusnya cukup sampai memang tenaga ahlinya ada, tapi tidak usah sampai ke rekening pribadi masing-masing tenaga ahli. Tidak perlu, itu dapurnya penyedia itu. Seharusnya cukup memang orang ini ada dan orang ini dibayar. Ini memang ada biaya ini dan ini memang dikeluarkan dan diterima oleh yang bersangkutan. Cukup sampai di sana, tidak sampai ke
berapa sih realnya yang diterima, sebenarnya nggak sampai ke sana. Terima kasih Mas Riki. Ini saya lihat juga ada Mas Heri. Monggo Mas Heri, saya beri waktu. Nanti setelah itu juga ada Pak Alex juga raise hand. Mas Heri? Ya. Monggo Mas Heri. Ya. Saya pakai video Mas ya. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke teman-teman sekalian. Terima kasih waktunya Pak Sek. Singkat, padat, dan jelas Mas Heri, karena waktu kita juga terbatas. Monggo. Ya, baik Mas. Jadi gini, terkait kontak lamsam itu sebenarnya kalau kita sepaham antara kita pelaku usaha dan auditor itu sebenarnya sudah clear gitu. Permasalahannya di dalam implementasi kontrak pun juga nggak clear, antara itu kontak lamsam masih berbau waktu penugasan misalkan, atau unit price misalkan. Itu salah satu auditor bisa masuk dalam rincian biaya itu. Di dalam struktur konstruksi hukumnya bahwa kita ini berkontrak. Yang kalau sudah PPK itu dalam artian sudah memilih suatu jenis kontrak lamsam, ya itu kan kita harus menghormati kesetujuan dalam hal berkontrak. Dia sudah membuat suatu penetapan KAK. Nah, kita itikat baiknya ya itu sudah clear bahwa output base-nya nanti yang namanya kontrak lamsam ya yang dinilai adalah output base, keluaran produk. Itu diatur di dalam ini perundangan ya, diatur oleh Undang-Undang dulu 18 tahun 19 tentang jasa konstruksi. Turunannya itu mengatur kontrak lamsam yang PP 29 tahun 2000 sampai sekarang masih berlaku. Dan sekarang ada Undang-Undang 2 2017. Ada PP 22 tahun 2020. Itu pun menyatakan ada kontrak lamsam, dan kontrak lamsam di dalam PP 22 tahun 2020 kalau nggak salah pasal 82 ayat 2 itu kontrak lamsam pun masih dapat berubah. Coba saya bacakan ya, ini di dalam kontrak lamsam pasal 62 ayat 2, perhitungan hasil pekerjaan dengan lamsam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu kontrak lamsam, merupakan perhitungan harga tetap untuk pekerjaan yang sudah disepakati antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi sudah di dalam kontrak sudah ada kesepakatan tuh bahwa itu menggunakan kontrak pembelian jenis kontrak lamsam. Tetapi di dalam pasal ayat 3-nya, dalam hal terjadi perubahan lingkup pekerjaan atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa, maka nilai harga tetap lamsam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berubah sesuai dengan nilai pekerjaan yang disepakati. Jadi di dalam ini diatur oleh PP, bukan Perpres lagi, bukan LKPP. Jadi semua pihak sebenarnya harus mengikatkan ini pada suatu produk peraturan perundang-undang yang mengikat semuanya. Ini harus, makanya benang merah ini harus ditemukan. Dari dulu kok tidak ketemu gitu loh kontrak lamsam itu gitu. Jadi kalau misalkan tadi maaf ya Pak Riki di BPK, kalau misalkan itu dirubah, sudah ditanyakan pada ahli hukum, misalkan ahli hukum negara, pengacara negara, kalau itu kualifikasinya bukan suatu bentuk lamsam pada sudah berkontrak, nah kontraknya gimana itu kesucian berkontraknya? Apakah ini harus dibatalkan dulu karena tidak sesuai dengan perundang-undangan? Ini kan harus juga clear ini Pak. Kalau misalkan ada denda, ada invoice yang nggak sesuai, dapat kan nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena diminta invoice misalkan. Nah, misalkan kalau kontraknya sudah yakin benar Pak ya, kecuali kalau kontraknya lamsam tapi yang banci tadi, yang setengah-setengah, ini kontrak lamsam masih ada rincian biaya di dalam kontraknya, itu nggak clear itu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi di dalam kontrak kita ada yang selain 1320 syarat berkontrak, ada 1338 itu salah satu bahwa kontrak itu adalah menganut asas fakta servanda. Kedua belah pihak sudah sepakat itu adalah berlaku sebagai undang-undang kedua belah pihak dan diikuti oleh itikat baik kan gitu loh. Nah kita kan suasananya begitu, kita makanya harus menghormati kesucian kontrak dulu. Kalau misalnya ada cacat berkontrak yang Bapak bilang, oh kalau sudah di situ berarti nggak masuk dari kualifikasi lamsam lagi. Kalau lamsam lagi, nah kontraknya gimana? Kan gitu. Kontraknya apakah dibatalkan dulu bahwa ini
tidak sah. Karena cacat kontraknya itu kalau ternyata lamsamnya itu melanggar aturan misalkan, melanggar ada tipu daya, tipu muslihat misalkan, kan tidak ada etikat baik misalkan. Nah itu, dan saya minta tolong kalau ada suatu kesepakatan, ini masukan Pak ya, apakah standar-standar prosedur, karena audit itu pasti ada audit reguler keuangan atau kinerja atau audit investigasi yang diminta oleh baik diminta atau di dalam tuntutan ganti rugi, audit keadaan tertentu ya, itu Pak ya. Nah, pada tertentu salah satu audit yang terakhir itu harus ada namanya standarnya itu Pak. Jangan sampai audit investigasi dimasukkan audit reguler, kacau Pak. Ya, jadi kita diberikan suatu wawasan, ini loh standar sebenarnya reguler seperti ini harus dipenuhi seperti ini. Jadi kita pelaku usaha dan auditor bisa ketemu, dan di dalam melaksanakan pekerjaan kita juga nyaman. Selama kita juga nggak punya mens rea, etikat kriminal, ya kita kira aja lah, kan seperti itu. Ya itu Pak, kontrak lamsam ini memang dari dulu sangat nggak clear lah menurut saya, karena ada perbedaan antara yang auditor sama yang mungkin di atasan auditor sendiri sebenarnya paham, tetapi di bawah kelihatannya masih ada penafsiran sendiri. Jadi repot itu Pak. Ya. Itu yang menjadi hambatan. Dan saya untuk yang ke depan, yang mudah-mudahan, yang namanya auditor itu jadi satu aja. Yang namanya auditor itu ya BPK aja misalkan, inspektorat atau ini mungkin tidak usah. Maksud saya maaf ya, ini pandangan yang hanya sepintas saja. Soalnya apa? Ini kalau jadi ranah pidana, ini sudah diaudit BPK. Ternyata ada audit BPKP, repot, atau sebaliknya. Kan jadi berbenturan. Jadi ini sangat merugikan, sehingga nggak ketemu Pak antara ini konsepnya audit BPK dengan audit BPKP, atau sebaliknya yang menyertai ada tindak pidana. Seharusnya linear aja sebetulnya itu. Kalau dulu di audit BPK ya BPK lagi. Syukur-syukur kalau auditnya sama, auditornya sama, yang diminta oleh penyidik untuk menemukan kerugian negara. Nah, mungkin seperti itu Pak Riki, ini hanya masukan dan pertanyaan mungkin bisa terima kasih Mas Heri. Nanti tidak lanjuti. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Salam sehat Mas Heri. Terima kasih Pak Heri, terima kasih. Jadi tadi Pak disampaikan Mas Heri, Pak Riki, banyak sebenarnya dari asalnya dulu, dari PPK dulu, mungkin dokumen itu belum clear juga begitu ya. Nah itu ternyata ketika bibitnya tidak clear, itu ke belakang juga jadi masalah ini. Nah ini saya kira ini penting juga, tadi disampaikan Mas Heri bahwa mungkin dari auditor perlu juga memberikan sosialisasi lebih banyak, tadi saya kira yang disampaikan Mas Heri itu. Kemudian juga ada PP yang mengatakan bahwa tadi disampaikan Mas Heri kontra lamsam juga bisa ada perubahan-perubahan, tapi perubahan yang sejauh mana, nah ini mungkin harus kita teliti lagi. Monggo Mas Riki, mungkin ada tanggapan Mas Riki. Oke, saya beberapa kali dalam dunia audit itu ada istilahnya probity audit, pendamping audit proses pengadaan barang dan jasa. Itu mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serah terima sampai dengan pembayaran, terakhir di pembiayaan. Nah, ketika kami diminta melakukan probity audit atau melakukan konsultasi oleh PPK, saya pribadi sering menekankan kepada PPK, kalau memang Bapak yakin tidak akan ada perubahan lingkup pekerjaan, volumenya sudah pasti, dan ini silahkan pakai lamsam, tidak ada masalah. Nanti dari pihak auditor hanya meyakini komponen biaya, struktur biayanya apa sih dari komponen lamsam ini. Oh ini. Sepanjang komponen itu dipenuhi, seharusnya auditor tidak melihat ke dapurnya dari pihak penyedia. Dia tidak sampai ke bukti-bukti, enggak. Karena sudah harga satuannya sudah terikat secara kontraktual. Yang penting orang, kalau di tenaga konsultan ya, orang ini bekerja, kemudian dari rate remunerasinya berapa, itu kan dasar perhitungannya adalah gaji dasar yang dilaporkan di SPT. Nah, sepanjang dia bekerja sesuai jadwal dan hasilnya ada, ya cukup, udah selesai, itu bisa dibayar. Kita nggak mengotak-atik uang harga satuannya ini, satu remunerasinya satu bulan ini dipakai apa sih? Kita nggak ngotak-atik ke sana. Kita nggak sampai ke sana. Terus kemudian untuk biaya tidak langsungnya termasuk sewa dan sebagainya, kita cukup meyakini, oh ini ada bukti ini digunakan untuk sewa mobil, ya sampai di sana aja. Saya sering kalau diminta konsultasi dari Pemda, saya menyarankan seperti itu. Kita bicara
apa yang saya bilang worst case skenario terburuk. Karena apa? Bicara audit itu adalah audit mengenai bagaimana mempertanggungjawabkan uang negara yang keluar. Maka akan ditanyakan ketika PPK menyusun HPS kemudian ditawar oleh penyedia jasa, apakah nilainya ini wajar dan sesuai. Sampai di situ aja kita meyakini. Makanya kadang-kadang kalau pembayaran tenaga ahli saya kira tidak perlu sampai meminta bukti pembayaran ya, karena kita cukup meyakini kualifikasinya masuk sesuai dengan kontraktual, dia bekerja, kemudian dasar perhitungan remunerasinya itu ada dasarnya, ada gaji dasar dilaporkan di SPT PPR dan sebagainya, itu sudah cukup. Nggak sampai benar nggak dibayar sesuai dengan kontrak, itu nggak sampai ke sana seharusnya. Terima kasih Mas Riki. Satu lagi barangkali ada, saya lihat di botnya ada satu raise hand dari Pak Alek. Kami persilakan Pak Alek untuk open mic. Oke, makasih. Mohon diperkenalkan Pak, mohon diperkenalkan. Terima kasih Pak. Dari Jambi Pak, kebetulan dari Kota Sungai Penuh, mau nanyakan ya Pak. Sekaligus mau biar lebih jelas gitu, karena kan kalau di kontrak lansam tuh auditnya semacam apa gitu Pak? Karena kan di kontrak tuh tentu kita pertama berpegang dari isi kontrak. Kalau peraturan kita kan memang banyak Pak ya. Cuman kan dalam kontrak tuh udah ada juga dituangkan peraturan mana yang dipakai gitu. Apakah auditnya sampai ke hasil atau sampai ke personilnya gitu Pak? Itu aja kira-kira Pak. Oke. Kembali lagi bahwa persepsi audit ya yang selama ini terkait pengadaan barang jasa terutama ya, proses audit itu adalah meyakini bahwa uang negara yang keluar, Rp1 uang negara yang keluar itu memang telah digunakan sesuai dengan kontraktual dan dalam ranah yang wajar. Jadi ketika seorang PPK atau seorang PA dia mau merencanakan, saya mau mengadakan suatu pekerjaan A, saya butuh tenaga ahli ini, saya anggarkan nilainya sekian. Nah, tugasnya auditor adalah meyakini apakah kondisi yang terjadi, pelaksanaan yang terjadi itu sesuai dengan yang telah diatur dalam kontraktualnya. Seperti itu, Pak. Jenis persepsinya di auditor seperti itu. Pak Alek mungkin sudah bisa menangkap apa sampaikan Mas Riki? Mungkin adalah ini. Jadi berarti kan kalau di kontrak lansam, berarti kalau dari pernyataan Pak Riki, berarti kita harus melampirkan juga yang namanya invoice. Ya, kalau secara invoice ada disiapkan oleh kontraktor, penyedia, seandainya nanti diminta untuk dilakukan pemeriksaan. Karena sekali lagi, tadi dari diskusi dari awal kita sampaikan ada benang merah yang terputus antara aturan pengadaan dengan prosedur di audit. Jadi prosedur audit itu meyakini berapa uang negara yang keluar sehingga kita harus bicara bukti. Tapi sementara dalam pengadaan barang jasa, bicara lamsam adalah ke output base. Itu perbedaannya itu, dan itu yang masih benang merahnya sampai sekarang masih belum ketemu, Pak. Nah, jadi yang dibingungkan tuh di situ, Pak Riki. Jadi karena di kontrak kita hanya berisi RAB-nya itu adalah produk. Sementara di kontrak tidak ditagih untuk invoice. Berarti kan ada tambahan di luar kontrak tibanya. Nah, gitu kira-kira. Jadi silanya kalau kita nih minta ketegasan dari auditor gitu, Pak. Mana yang sebenarnya gitu, Pak. Itu aja, Pak. Oke, kalau teman-teman konsultan yang sering berdiskusi sama saya selalu menyarankan kita bicara worst case skenario, skenario terburuk. Ya, bukan skenario terburuk lah istilahnya apa. Karena di situ melibatkan uang negara yang keluar, maka kita harus mempersiapkan bukti-bukti yang terkait. Mungkin seperti itu kalau bahasanya dari saya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Tadi bukti-bukti yang terkait ya. Nah ini kalau di dalam barangkali tadi kita merujuk ke diskusi awal tadi itu masih ada pertanyaan yang menggantung Pak Riki. Bukti itu apakah dalam artian bukti pengeluaran terkait dengan invoice tadi ataupun bukti proses dalam hal kita pelaksanaan pekerjaan. Terutama kalau di jasa konsultan ini, kami bicara di jasa konsultan ya. Karena biasanya bukti-bukti di jasa konsultan ini kadang-kadang tidak berbentuk pembelian dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk tadi itu mungkin dalam bentuk diskusi-diskusi, kemudian penugasan dan sebagainya.
Nah, ini menjadi tanda tanya, bukan tanda tanya, ini menjadi dua hal yang penting ya. Bukti-bukti. Nah, bukti-bukti itu kalau tadi Pak Kurnia mengatakan bukti itu adalah bukti proses. Kemudian ada juga nanti bukti terkait dengan bagaimana dengan backup yang tadi apa istilahnya biaya dan sebagainya. Nah, ini. Oke. Ini saya kira yang di Resen Pak Eri mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oh, monggo Pak Eri, silakan Pak Eri. Ya, pertanyaan ataupun masukan Pak Eri, kami persilahkan Pak Eri. Irwan, mohon izin sebentar aja dengan Pak Riki ini. Pak Riki kan tadi menyampaikan bahwa sebenarnya yang diaudit untuk kontrak lamsam itu tidak sampai kepada rupiahnya ya. Hanya misalnya proses tenaga ahli, misalnya tenaga ahli itu dia benar ada orangnya, pertama mungkin dilihat CV-nya, oh CV-nya benar, orang cocok dengan orangnya ada gitu kan, berarti terus absennya mungkin ya, absennya ada gitu ya. Tapi Bapak tidak sampai ke rupiahnya ya, bahwa dia terus kemudian mengecek ke rekening tenaga ahli segala itu enggak ya? Oh, seharusnya enggak sampai ke sana, ya, Pak. Itu yang saya mau tanya, itu ada kesepakatan di antara Bapak para auditor enggak? Apa cuman Pak Riki doang yang seperti itu? Karena biasanya minta dicek juga sampai rupiahnya itu. Masuk sampai ke rekening Pak, seharusnya tidak sampai ke sana karena kalau udah auditor masuk itu dia kadang minta ketemu sama tenaga ahlinya sampai nanya ke rekeningnya. Nah, ini kesepakatan kalau memang hanya seperti yang Pak Riki sampaikan tadi proses, mungkin masih wajar ya di antara konsultan memang harus menerima bahwa itu proses yang diaudit ya, bahwa mana prosesnya benar gitu ya. Tapi di sisi lain Bapak juga harus mengetahui peraturan-peraturan lain yang berlaku. Misalnya di Kementerian PU itu Menteri PU mengeluarkan aturan kalau memang kontrak lamsam satu tenaga ahli itu bisa untuk bekerja di 3 kontrak. Nah, itu kan jadi kalau misalnya ada absen di sini, ada absen di sini, auditor juga harus ngerti itu kan, bahwa oh ini memang karena kontraknya lamsam kan gitu kan. Jangan terus kemudian oh ini dicoret, oh ini enggak, dia udah kerja di sana, kerja di sini berarti dicoret. Dan itu kan pengertian para auditor terhadap aturan-aturan yang lain di luar dari aturan audit juga harus dipahami kan, seperti itu Pak. Nah, tapi saya dukung kalau memang Pak Riki tadi sampaikan bahwa audit itu prosesnya hanya mengecek keberadaan tenaga ahli dan proses, misalnya di biaya langsung, Bapak hanya ngecek komputer. Di situ di konsultan menyebutkan ada komputer misalkan atau laptop. Oh ada sesuai dengan spesifikasinya, selesai gitu kan. Sampai beli di mana, terus ditanya dari mana ini kwitansi, beli di mana, nanti dicek tokonya ditelepon. Bener nggak ini beli di situ nih konsultan ini, kan nggak sampai seperti itu kan. Enggak sampai seperti itu harusnya. Kalau seperti itu sebenarnya sudah bagus, itu artinya auditor mengerti bahwa audit sebuah kontrak lamsam dengan kontrak yang harga satuan berbeda kan. Kalau harga satuan mungkin Bapak masuk ke harga kan, waktu penugasan juga mungkin masuk ke harga, masuk ke lebih detail gitu kan. Tapi kami minta sebenarnya kesepakatan para auditor seperti itu gitu, bagus itu Pak kalau memang seperti itu. Ya sebenarnya BPK juga substansinya seperti itu, Pak. Baik mau unit cost maupun lamsam, kita hanya meyakini misalkan untuk tenaga ahli ya, katakanlah tenaga ahli dengan kualifikasi S1 di standarnya Permen PU diatur minimalnya 12 juta, ya kan? Ternyata gaji dasar yang dilaporkan di dalam SPT kita memperoleh data ternyata oh ini yang dilaporkan SPT per bulannya 6,5 juta. Kalau dia tenaga ahli tetap perusahaan kan dikalikan 3,2. 3,2 sehingga remunerasi seharusnya adalah sebesar ini, tapi penyedia menawar di bawah itu, dan realnya ternyata dibayar di bawah itu lagi. Ya, kita cukup meyakini bahwa secara kontraktual memang harganya segitu, terlepas nanti dibayar realnya kepada tenaga ahli lebih rendah daripada kontraktual, itu dapurnya penyedia. Seharusnya itu bagus itu Pak, itu bagus itu. Jadi nggak sampai nanya ke tenaga ahli tabungannya, buku tabungan di sampai, Pak. Itu sudah ranah pribadi Pak namanya itu Pak. Kita pernah diminta itu Pak. Habis itu nanti kalau ditanya tabungannya nanti terus ada ini Pak, ada sales Honda, sales Yamaha, sales. Baik Pak Riki, kami minta kalau bisa memang seperti itulah yang diaudit gitu ya, apa artinya sebuah prosesnya, jangan sampai kepada rupiah detail bahwa itu kan dapur memang kan. Ya, itu urusan dapurnya penyedia.
Ya. Baik, makasih Pak Moderator. Masih Ya, terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Eri. Itu tadi saya kira ini menarik ya diskusi kita. Cuma kita juga ada keterbatasan waktu. Saya coba lihat satu chat lagi di chat, barangkali ada pertanyaan. Juga ada dari Pak Ngatman ini, Pak Ngatman Jambi ini. Mungkin ini juga saya pernah, ini saya bacakan aja biar tepat. Saya pernah diperiksa terkait dengan perencanaan apakah dalam kontrak lamsam itu tenaga ahli harus memberikan laporan tugas dan tanggung jawabnya, semacam sketsa dan sebagainya. Nah ini Pak Riki, ini seperti ini. Jadi ini kontrak lamsam, apakah tenaga ahli harus memberikan itu tadi mungkin produknya, kontribusi tenaga ahlinya. Ini terkait dengan proses ini. Ini saya kira ini menarik ini. Oke. Ini perencanaan terkait apa dulu Pak? Apakah terkait pekerjaan studi, pekerjaan perencanaan konstruksi atau seperti apa? Kalau konstruksi seharusnya tidak dibuat per tenaga ahli, tapi langsung utuh sebagai satu kesatuan dari tenaga ahli yang terlibat. Kalau terkait perencanaan studi atau apalah kegiatan yang sifatnya non fisik, mungkin kan di dalam KAK-nya mungkin ada uraiannya seperti itu. Monggo Pak Ngatman, kami persilahkan. Halo Pak. Oke, monggo Pak, silakan Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Pak Rizky, menarik Pak artinya dari kontrak langsam ini, artinya bahwasanya memang kami jasa konsultasi sering terjadi miskomunikasi terus terhadap pemeriksa Pak ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Eri Aryadi juga dengan Pak Kurniawan dan yang lainnya itu memang artinya betul. Artinya kita tidak sebatas hari ini sebatas by product Pak artinya. Nah, pernah saya mengalami Pak diperiksa, kita di perencanaan gedung waktu itu rumah sakit Pak. Nah saya diperiksa diminta tenaga ahli kita masing-masing itu dia dibayar sekian ini, buktinya mana gitu Pak? Apa yang telah dia lakukan dengan gaji misalnya 24 juta. Nah diperiksa ini meminta produknya apa dari masing-masing tenaga ahli. Dan saya jawab bahwasanya Pak kita tergabung dalam satu tim. Kalau sudah dalam kontrak perusahaan kita tergabung dalam satu tim. Nah apa yang menjadi produk di dalam KAK itu kita sampaikan, kita tuangkan, kita keluarkan Pak berdasarkan hasil outputnya KAK. Nah ini, tapi mereka minta masing-masing tenaga ahli itu memberikan laporan, artinya semacam sketsa ataupun hitung-hitung dan ore-orean itu perlu Pak, diminta Pak. Nah ini, wah saya bilang ini bukannya konsultan individu Pak, saya bilang ini adalah kontrak Pak, terkontrak dengan badan usaha yang kita outputnya berdasarkan KAK tutor tadi. Nah ini Pak, termasuklah saya pernah diperiksa oleh Polda seperti itu juga Pak. Nah mungkin mohon Pak pencerahannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak bisa jawab, nanti kembalikan lagi ke klausul kontraktualnya Pak. Dalam klausul kontraktualnya tidak ada kewajiban masing-masing tenaga ahli untuk memberikan laporan individu. Output konsultan itu adalah satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan satu persatu. Bapak sampaikan seperti itu aja, tidak ada masalah. Oke, terima kasih Pak. Pak Ngatman, silakan Pak. Mungkin cukup Pak Ngatman? Iya Pak, benar Pak. Artinya sudah saya jawab seperti itu. Akhirnya saya jawab dengan surat, dengan aturan dari LKPP dan sebagainya Pak. Artinya ya memang sampai saya diperiksa, misal ke fotokopi, di mana di tempat kita fotokopi itu dia datangi ke sana, benarkah CPI perusahaan ini memfotokopi di sini atau mengambil alat fotokopi di sini dengan nilai sekian? Ternyata tidak sesuai dengan yang di dalam RAB. Nah kita dianggap sudah mengembalikan Pak. Nah ini sampai saya berbantah menyurat Pak. Ini pemeriksaan khusus ya Pak Ngatman? Iya Pak. Pemeriksaan khusus? Iya Pak. Ya. Kalau itu harus kita nanti yang jawab dengan penyidik itu. Oke, terima kasih Pak Riki, terima kasih Pak Ngatman. Salam dari Jatim. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kira mungkin ini dari chat tidak ada pertanyaan lagi. Ada dari Pak Imam ini terkait dengan kontrak lamsam. Ini disebutkan di sana bahwa di dalam Mas Robi mau di atas sedikit. Nah, ini dari Pak Imam Hartawan DKI, Pak Ketua DPP DKI, Ketua Inkindo DKI terkait kontrak lamsam ada di lampiran kontrak syarat-syarat umum bahwa jika diperlukan untuk pembuktian penggunaan anggaran diwajibkan untuk menyertakan bukti-bukti pengeluaran dalam pencerahannya. Mohon pencerahannya ini Pak. Nah ini ternyata di SSUK ini ya, kontrak itu ada Pak di sana Pak. Ini. Nah, padahal di satu sisi tadi barangkali kalau selama kita dalam kontrak lamsam ini kita memahami outputnya sudah dipahami,
Kemudian karena output ini, kalau misalnya kita dalam perencanaan misalnya sebuah kawasan wisata, apakah benar-benar kawasan ini sudah direncanakan dengan baik? Artinya sesuai dengan ekspektasi, tentunya kan dilihat prosesnya tadi, Pak. Ketika prosesnya sudah benar, otomatis akan diterima dengan baik tanpa melihat aspek-aspek yang lebih detail disampaikan Pak Eri tadi ini. Nah itu ternyata, tapi di sini ternyata ada bukti-bukti pengeluaran ini di SSUK. Apakah ini yang salah ini SSUK-nya atau gimana ini Pak Eri? Kita minta komen aja nih Pak Eri. Jangan-jangan di aturan kita sendiri jasa konstruksi juga nggak nge-match juga ini. Nah ini Pak Riki, monggo Pak Riki, silakan. Ini satu mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita juga dibatasi waktu. Monggo Pak Riki. Ya sebenarnya kalau mau dibuat gampang, syaratnya dihapus saja dari SSUK. Kalau mau dibuat gampang, tapi ya kembali lagi lah ke ini, memang kalau kita bicara terkait penggunaan uang negara, maka ya itu Rp1 uang negara itu harus dapat dijelaskan itu lari kemana supaya jangan sampai terjadi kelebihan bayar, ininya seperti itu. Tapi kalau baca dari syarat-syarat umum kontrak bahwa jika diperlukan untuk pembuktian penggunaan anggaran diwajibkan untuk menyerahkan bukti-bukti pengeluaran. Kalau ini mungkin cenderung ke masalah yang pengeluaran biaya yang tidak langsung ya, terkait mungkin sewa, terus kemudian fotokopi, pembuatan laporan dan sebagainya. Tapi kalau sampai dihitung berapa lembarnya dalam satu laporan, saya kira itu sudah nggak masuk ya, istilahnya sudah di luar teknis umum lah. Kalau sampai berapa lembar-lembarnya, karena dengan kesepakatan tidak menyebutkan berapa lembar itu kan istilahnya kalau sudah ada outputnya ya situ sudah dibayar. Tapi kalau sampai menghitung lembar, saya kira itu sudah di luar prosedur umum. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Mas Wahyu, saya ingin statement terakhir dari Mas Wahyu. Monggo Mas Wahyu, kami persilakan. Sebelum nanti kita akhiri karena ini waktu kita juga terbatas. Monggo Mas Wahyu. Terima kasih Pak Sek. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Eri tadi dari DPR terkait output bis yang kita andalkan sebagai bukti kontrak lamsam. Saya ingin menanyakan secara terakhir kepada Mas Riki. Ini misal contoh Mas Riki, output bis yang diharapkan bahwa pekerjaan itu harus menghasilkan power listrik sebesar 10 MW. Nah, di dalam KAK-nya atau di dalam tornya itu menyebutkan salah satu mesin itu adalah merek tertentu. Kemudian engine-nya harus merek tertentu. Nah, dalam tanda kutip kan setara. Tidak menutup kemungkinan di lapangan itu ada merek yang A main atau mungkin merek XXX, ternyata dia juga bisa menghasilkan power sedemikian. Tetapi bedanya mungkin long life-nya itu yang mungkin karena merek yang tertentu itu harga murah tidak bisa berumur long life kan gitu. Nah, dalam kacamata auditor sekitar terkait dengan output bis yang dihasilkan 10 MW sudah, tetapi ternyata di dalamnya ini ada borok yang di dalamnya ini tidak jelas sesuai dengan KAK atau tidak sesuai dengan penawarannya dimaksudkan, itu apakah potensi menjadi sebuah investigasi atau PDTT, dan itu menjadi sebuah temuan. Itu Pak Riki. Terima kasih. Monggo, Pak Riki, langsung aja Pak Riki. Nah, oke. Ini kalau kita bicara kontrak design and build, memang biasanya jangka waktunya lama dan dimungkinkan pasti akan terjadi perubahan spesifikasi di dalamnya tergantung stok barang dan sebagainya. Tapi itu pertama kembali lagi ke pihak pemberi pekerjaan. Apakah pihak pemberi kerjaan menerima barang tersebut? Sepanjang pihak pemberi pekerja itu menerima barang tersebut dan secara uji commissioning itu bisa diterima, seharusnya tidak ada masalah. Cuman kembali lagi yang kadang-kadang istilahnya muncul masalah adalah ketika kontrak baik design and build maupun lamsam, itu biasanya dalam hierarki kontrak itu gambar berada posisi di atas, maka yang akan jadi patokan pasti gambar duluan. Gambar kemudian merek, terakhir adalah harga. Berbeda dengan harga satuan. Kalau harga satuan kan kuantitas dengan harga di atas, baru itu setelah itu gambar dan sebagainya. Nah, kalau kontrak lamsam atau desain build biasanya gambar di atas. Yang jadi masalah itu gambarnya tetap, tapi pekerjaan di lapangan berubah. Itu yang sering jadi masalah. Kadang-kadang makanya kalau kita mau normatif, mau fair, pekerjaan sudah dilaksanakan, diuji commissioning masuk, maka kita hitung berdasarkan fakta di lapangan.
ada perubahan di mana. Nah, kalau kemarin kita seperti ketika kami memeriksa salah satu objek yang menggunakan desain build, kita pakai pendekatan, oh kalau barang ini nggak ada, harga pasarnya berapa, yaitu dikurangkan dari nilai kontrak. Nah, kalau itu berubah dari spesifikasi awal, katakanlah satu merek, tapi yang produk dengan tipe A, B, C, yang berpengaruh ke long life-nya ya, nanti itu tergantung kepada pemberi kerjanya. Kalau pemberi kerja menerima uji commissioning masuk, seharusnya sih tidak ada masalah. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kira ini kalau ini saya kira yakin masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan karena ini satu hal yang sangat menarik dan kemudian juga menjadi bagian dari kita di dalam kita berusaha di jasa konstruksi terkait dengan kontrak lamsam ini. Dan saya barangkali tidak akan menyimpulkan secara ini ya, secara detail, tapi secara eksplisit saja tadi saya raba begitu. Ada suatu gap jadi antara prosedur mungkin barangkali atau aturan teknis ya yang dari teman-teman yang di auditor terkait dengan di keuangan, kemudian juga di jasa konstruksi. Ini tadi dikatakan kita perlu bridging ya. Saya kira ini bridging ini sudah didengungkan lama sekali keluhan-keluhan ini. Jadi sampai saat ini ternyata itu masih ada gapnya itu tadi. Jadi belum sinkron tadi dikatakan seperti itu ya. Nah, sinkronisasi saya kira tadi sampaikan Pak Eri masih terus dilakukan sampai saat ini. Kemudian tadi juga kita berkembang bahwa di dalam kontrak lamsam ini yang dasarnya adalah output oriented. Ini sudah kita pahami bersama. Di dalam kenyataannya, di dalam dalam hal auditornya barangkali ada teman-teman yang sampai detail. Barangkali inilah yang mungkin nanti menjadi detail terkait dengan pengeluaran dan sebagainya. Ini barangkali ini yang menjadi perhatian kita. Di mana kesalahannya? Apakah tadi ketika kalau dari narasumber tadi Mas Riki juga menyampaikan seharusnya tidak sampai ke sana. Cukup dengan ketika itu sebuah proses dari awal mulai pekerjaan, kemudian di pertengahan, kemudian di akhir. Ini ketika sudah bisa diyakinkan dengan artinya standarisasi mutu barangkali nanti kalau karena kita juga sekarang sudah disyaratkan dengan standarisasi mutu dalam pekerjaan tertentu, itu barangkali cukup dilihat di sana apakah proses penyampaian hasil dari awal sampai akhir itu sudah terpenuhi, tidak ada penyimpangan. Ini sudah cukup untuk menerima, artinya pemeriksaan itu sudah cukup dalam hal untuk audit kontrak lamsam. Ini tadi terungkap juga dari ada Pak Kurnia menyampaikan seharusnya produk sudah bisa diterima, kemudian di flashback dengan diyakinkan dengan bagaimana proses tadi. Saya kira juga Mas Riki sepakat bahwa ada hal-hal yang tidak sampai ke detail bagaimana harus menanyakan person ke person terkait dengan apa yang diterima. Saya kira ini juga terlalu kita bukan kontrak unit price begitu maksud saya. Nah, ini catatan-catatan ini yang menarik dan saya kira nanti proses ini ketika regulasi sudah kita diwajibkan untuk standarisasi proses mutu atau sistem manajemen mutu, ini akan sinkron. Bagaimana proses mutu, sistem manajemen mutu akan sangat bermanfaat di dalam nanti kita membackup seluruh proses-proses khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan di kontrak lamsam. Ini menarik sekali. Kita dari Kafein, kita juga punya ancang-ancang bagaimana nanti ke depan untuk mengupas terkait dengan bagaimana kaitannya dengan sistem manajemen mutu, kaitannya nanti dengan risiko-risiko pekerjaan yang yang hari ini kita bahas, terutama di kontrak lamsam yang dalam tanda kutip ini kadang-kadang cukup menjebak kita. Kita meyakini ini sebagai sebuah proses yang sifatnya output based, tapi ternyata kita harus dikulik mulai dari sampai ke level pelaksana secara detail. Nah, apakah ini kesalahan kita di dalam kita melakukan proses ataupun kesalahan siapa? Nah, ini akan coba mungkin di lain kesempatan terkait dengan sistem manajemen mutu perusahaan, kaitannya dengan bagaimana kita proses di pekerjaan untuk jasa kontrak lamsam. Ini akan kita kupas di berikutnya. Dan pada sebelum ini kita tutup, saya ingin statement dari Mas Wahyu dulu. Monggo Mas Wahyu, statement terakhir barangkali untuk sesi kali ini. Ya, terima kasih Pak Sek. Jadi adanya wacana diskusi kita di siang hari ini, itu kan menyangkut masalah hiruk pikuk atau multitafsir terkait kontrak lamsam.
Jadi saya sependapat dengan Pak Heri Endarto yang mengatakan bahwa kita ini kan pelaku jasa konsultan yang tidak luput dari regulasi yang telah diatur. Kemudian bagaimana cara kita memproduk sebuah karya ilmiah kita dalam bentuk desain ataupun pengawasan yang nantinya di dalam produk itu bisa dimanfaatkan secara umum, secara baik oleh masyarakat umum, dan melalui tangan-tangan manis dari para PPK yang akhirnya kita itu sendiri diakui sebagai kontrak, sebagai konsultan yang memang benar-benar profesional. Dan untuk kaitan berikut memang perlu ada tahapan diskusi yang lagi terkait manajemen kualitas yang kita miliki dengan tentunya para narasumber-narasumber yang lain yang lebih berkompeten, dan Mas Riki juga akan memberikan input ke saya, nanti bisa saya agendakan, bisa saya berikan wacana untuk kita di siang ini bisa diskusi sesi yang berikutnya. Terima kasih. Gitu, Mas. Terima kasih, Mas Ayu. Monggo Pak Riki, final statement untuk sesi kali ini, Mas Riki, kami persilahkan. Saya kira cukup, Pak. Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih sudah diundang di hadir di sini. Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih Mas Riki. Saya kira ini pencerahan yang cukup luar biasa ya. Terima kasih sekali kontribusinya Mas Riki, kemudian Mas Wahyu dan Bapak Ibu sekalian, diskusinya dari para narasumber yang saya kira juga dari para audiens yang turut berdiskusi, saya kira juga tidak kalah serunya. Dan ini saya kira ini kita bukan mencari benar salah, tapi dalam hal ini di siang sore hari ini, tapi ini adalah membuka wacana kita, membuka narasi kita untuk bagaimana kita memahami sesuatu yang semestinya. Nah, ini saya tidak akan menyimpulkan apa kesimpulan pada kali ini, karena juga saya kira Bapak Ibu sekalian sudah bisa menarik garis merahnya dari diskusi kali ini. Dan ini kita juga tidak akan menekan ataupun melakukan intervensi ke siapapun, ke lembaga apapun, tetapi ini adalah bentuk dari pencerahan kita belajar bersama. Mudah-mudahan ini beresonansi ke dalam komunitas jasa konstruksi, sehingga diskusi-diskusi kita itu bisa menambah, memperkaya wacana kita. Dari Jawa Timur, dari Kafein, kami mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.